此地的灵气性别外界，你不想问？不想问。传承的时候可能有点这。真逃！换你们逃！别杀我！ Pada zaman dahulu diceritakan ada sebuah tungku bernama Tungku Ilahi Binatang Langit muncul di dunia. Karena kekuatan Tungku Ilahi bisa mengguncang langit, maka tentu saja menarik persaingan di 3 alam sekaligus. Pada saat itu Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin bekerja sama dengan Kaisar suku manusia untuk melawan koalisi ras neraka, ras iblis dan juga ras monster. Pertarungan sengit tidak bisa terhindarkan yang membuat Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin harus menggunakan teknik terlarang untuk menyegel Raja Iblis dan Raja Monster. Sementara untuk Raja Neraka, dia terluka parah dan berhasil kabur dari kejaran Kaisar Dongfang. Pada akhirnya untuk menghindari bencana, Kaisar Dongfang dan Dewi Yang Jin serta Tungku Ilahi Binatang Langit bersembunyi di dunia manusia dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Cerita pun dimulai dari sebuah hutan bambu yang berada di pegunungan Tiangu. Terlihat ada 2 orang kakak beradik yang berasal dari keluarga Jiang, yaitu Jiang Bao dan Jiang Xinmei, sedang melakukan pengejaran kepada seseorang. Ternyata mereka berdua sedang mengincar sepupunya sendiri yang bernama Jiang Han. Jiang Han diketahui kabur dari kediaman keluarga karena situasi di dalam keluarga Jiang sedang tidak kondusif. Yap, benar sekali, Jiang Han merupakan Bang MC kita dalam Donghua yang akan Mimin bahas kali ini ya. Terjadinya konflik kepentingan di dalam keluarga Jiang dari mulai menghilangnya ayah dan ibu Jiang Han hingga adik Jiang Han yang akan dinikahkan secara paksa. Jiang Bao dan Jiang Xinmei melakukan pengejaran kepada Jiang Han tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh Bang MC yang menjadi penghalang di dalam keluarga Jiang yang sebelumnya dipimpin oleh ayah Jiang Han. Terjadi perbaku hantaman karena Jiang Han menolak untuk menyerah meskipun ranahnya berada di bawah Jiang Bao dan juga Jiang Xinmei. Jiang Han juga beranggapan kalau mereka berdua sama sekali tidak tahu berterima kasih karena jasa yang diberikan ayah Jiang Han kepada keluarga Jiang sangatlah besar ketika menjadi patriark keluarga. Terjadi momen di mana Jiang Bao mampu melesatkan pedangnya ke tubuh Jiang Han, namun terlihat pedang Jiang Bao mengenai sebuah kalung kecil yang digunakan oleh Bang MC. Tiba-tiba saja Jiang Han masuk ke dalam sebuah tempat yang merupakan Tungku Binatang Langit legendaris. Di dalam Tungku Binatang Langit, Jiang Han bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Tian Yu yang merupakan penjaga dari tungku ini. Tian Yu menjelaskan kalau dimensi di dalam Tungku Binatang Langit sama sekali tidak terikat dengan kehidupan atau kematian. Dia juga menyebutkan Jiang Han masuk ke dalam tungku karena sedang membutuhkan bantuan darinya. Namun di sini Jiang Han bersikap cuek kepada Tian Yu dan lebih memilih untuk berkultivasi karena energi spiritual di dalam Tungku Binatang Langit sangat melimpah. 天上鼎绝于外界的秘境，此地的灵气性别外界，你不想问？不想问。 Cueknya Jiang Han membuat Tian Yu langsung merayu dan ingin memberikan penawaran karena saat ini Jiang Han hampir mati terkena tebasan pedang dari Jiang Bao. Akan tetapi Jiang Han bukanlah orang yang bodoh. Dia mengetahui kalau Tian Yu merupakan roh yang tinggal di dalam Tungku Binatang Langit. Jadi pasti Tian Yu membutuhkan bantuan dari Bang MC untuk keluar dari dalam tungku ini. Tian Yu kemudian memberikan penjelasan beberapa ranah kultivasi yang ada di dunia pada saat ini. Yang pertama adalah Purple Mansion, yang kedua Province Serenity, yang ketiga Mountain and Sea, yang keempat Reincarnation, yang kelima Celestial Being, yang keenam Shattered Void, dan yang terakhir adalah ranah Immortal Bumi. Masing-masing ranah tersebut memiliki 10 tingkatan ranah, sementara ranah yang dimiliki oleh Jiang Han pada saat ini merupakan Purple Mansion tingkat kelima. Akhirnya Tian Yu menjelaskan inti dari semua penjelasan yang mana dia meminta Jiang Han untuk mengumpulkan darah-darah monster yang tergambar di dalam Tungku Binatang Langit.
Sebagai imbalan, Tian Yu akan memberikan bantuan kepada Jiang Han menjadi lebih kuat hingga mendominasi 3 dunia serta menikahi peri. 你只需帮我各取一滴，他们从此走上人生巅峰。打不过， Namun di sini Jiang Han menolak tawaran dari Tian Yu karena dengan kekuatannya saat ini dia tidak akan bisa mewujudkan semua keinginan Tian Yu. Tian Yu kembali menjelaskan kalau Jiang Han tidak perlu buru-buru mengumpulkan darah monster yang dibutuhkan. Untuk membantu Jiang Han, Tian Yu akan memberikan 3 kekuatan keturunan yang bisa ditanggung oleh tubuh Bang MC. Tanpa panjang lebar, Tian Yu langsung mewariskan 3 kekuatan keturunan kepada Jiang Han dan membuat Bang MC merasa sangat kesakitan. 传承的时候可能有点。 Tian Yu juga kembali membawa Jiang Han pada momen ketika Bang MC terkena tusukan pedang dari Jiang Bao. Pada momen ini Jiang Han berhasil menahan tusukan pedang tersebut dan menerobos ranah menjadi Purple Mansion tingkat ke-7. Terlihat Jiang Han juga tampak sangat berbeda dari sebelumnya setelah menerima kekuatan keturunan dari Tian Yu. 真逃，和你们逃。 Hanya dengan beberapa gerakan saja Jiang Han berhasil membuat Jiang Bao turu. Jiang Bao yang modar tentu saja membuat Jiang Xinmei sangat marah. Namun dengan kekuatannya saat ini Jiang Xinmei bukanlah lawan yang seimbang untuk Jiang Han. Akhirnya Jiang Xinmei memohon ampun kepada Bang MC agar tidak membunuhnya hari ini. Dia berjanji akan memberitahu beberapa petunjuk keberadaan orang tua dari Jiang Han. Namun ternyata janji tersebut hanyalah sebuah trik agar Jiang Xinmei bisa melakukan serangan secara diam-diam. Tapi Jiang Han sudah mengetahui hal tersebut, jadi Bang MC bisa menghindari serangan Jiang Xinmei dan membuat Jiang Xinmei menyusul Jiang Bao ke alam baka. 你父母失踪的那一天。 Setelah mengirim Jiang Bao dan Jiang Xinmei turu, Jiang Han berencana kembali ke kediaman keluarga Jiang. Namun di tengah jalan Bang MC bertemu dengan seorang wanita yang merupakan penguasa muda pavilion Yunmeng bernama Zuo Yi. Jiang Han pada awalnya mengira kalau Zuo Yi merupakan utusan yang diperintah oleh Jiang Xiaotian untuk membunuhnya. Namun karena Zuo Yi tidak menunjukkan reaksi apapun, Jiang Han akhirnya memutuskan untuk pergi. Sebelum Jiang Han pergi, Zuo Yi meminta bantuan agar Jiang Han menunjukkan jalan untuk keluar dari hutan ini. 杀我还请玄幽进强城。怎么？你是马匪？路怎么走？哎。 Sementara itu di kediaman keluarga Jiang, tepatnya di sebuah penjara bawah tanah, ada seorang gadis kecil yang merupakan adik Jiang Han dan seorang penatua keluarga Jiang yang sedang mendapatkan hukuman. Adik Jiang Han yang bernama Jiang Li tampak sangat sedih karena sudah 5 tahun ayah dan ibunya tak kunjung pulang. Tetua pertama mencoba untuk memberikan penjelasan kalau ayah dan ibu Jiang Li pasti akan kembali meskipun mereka sedang dalam kesulitan. Di saat yang sama Jiang Xiaotian masuk ke dalam penjara serta berkata kalau Jiang Hensui dan istrinya tidak akan pernah pulang ke kediaman keluarga Jiang. Jiang Xiaotian meminta agar Jiang Li dan tetua pertama memberitahukan di manakah Jiang Hensui menyimpan teknik magisnya. Ternyata 16 tahun yang lalu tetua pertama adalah orang yang membawa Jiang Hensui ke kediaman keluarga Jiang. Setelah Jiang Hensui menjadi tetua keempat, siapa yang menyangka kalau kemampuan Jiang Hensui membawanya menjadi patriark keluarga Jiang. Di antara semua orang di dalam keluarga Jiang, hanya tetua pertama yang paling mengenal Jiang Hensui. Jadi Jiang Xiaotian meminta tetua pertama untuk memberitahukan di manakah Jiang Hensui menyimpan teknik magisnya. Tetua pertama pun berkata kalau Jiang Hensui memang mempunyai kemampuan untuk menjadi patriark keluarga dan semua orang juga mengakui kalau Jiang Hensui memang orang hebat. Perkataan dari tetua pertama ini membuat Jiang Xiaotian marah karena selama 5 tahun Jiang Hensui sudah pergi namun tidak pernah kembali. Sepeninggalan Jiang Hensui, keluarga Jiang menjadi kacau dan tidak ada yang mengurus hingga Jiang Xiaotian memaksa untuk menjadi patriark keluarga.
Namun tetua pertama membantah apa yang disampaikan oleh Jiang Xiaotian. Semua itu dikarenakan Jiang Xiaotian membunuh leluhur dan tetua kedua hanya demi obsesinya menjadi patriark keluarga Jiang. Jika dibandingkan dengan Jiang Hansui, tentu saja Jiang Xiaotian tidak ada apa-apanya. Meskipun tetua pertama terus mendapatkan siksaan, namun dia tidak pernah memberitahukan di manakah keberadaan harta magis milik Jiang Hansui. Di saat yang sama, Jiang Xiaotian meminta anak buahnya untuk membawa Jiang Li pergi dari penjara bawah tanah. Ternyata Jiang Xiaotian akan menikahkan Jiang Li dengan seseorang yang menurutnya akan menguntungkan bagi keluarga Jiang. Tentu saja hal ini membuat tetua pertama sangat marah karena bagaimana bisa Jiang Li menjalani pernikahan sementara umurnya masih belia. Singkat cerita, di aula kediaman keluarga Jiang sudah datang seorang pak tua yang merupakan ketua balai pavilion Yunmeng. Diketahui Jiang Xiaotian akan menikahkan Jiang Li dengan ketua balai yang sudah bangkotan ini. Ternyata ada sebuah kesepakatan yang sudah mereka lakukan ketika nantinya ketua balai menikah dengan Jiang Li. Jiang Xiaotian pun segera meminta anak buahnya untuk membawa Jiang Li ke aula keluarga karena ketua balai sudah menunggunya. Beberapa saat kemudian, seseorang yang menggunakan baju pengantin sudah dibawa masuk ke dalam aula keluarga Jiang. Tanpa keraguan, ketua balai langsung mendekat karena dia sudah tidak sabar untuk menikah dengan wanita yang disiapkan oleh Jiang Xiaotian. Tapi semua orang dibuat kaget karena ternyata seseorang yang sudah memakai baju pengantin adalah Jiang Han. Kemunculan Jiang Han tentu saja membuat ketua balai kecewa karena dia mengira Jiang Xiaotian sudah membunuh keturunan dari Jiang Hansui. Terjadi pertarungan antara Jiang Han melawan anak buah dari Jiang Xiaotian di dalam ruangan. Pada awalnya anak buah Jiang Xiaotian mengira kalau dia sudah berhasil membereskan Jiang Han. Namun terlihat Jiang Han berhasil selamat dan melakukan satu kali serangan yang membuat anak buah Jiang Xiaotian langsung turu. Dan kini Jiang Han harus melawan Jiang Xiaotian untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Namun karena perbedaan ranah di antara mereka berdua cukup jauh, jadi Jiang Han tidak bisa berbuat banyak dalam beberapa gerakan. Situasi ini pun membuat Jiang Han mengaktifkan mode iblis kekuatan turunan untuk melawan Jiang Xiaotian. Mode iblis yang digunakan oleh Bang MC ini disadari oleh Jiang Xiaotian yang menganggap kalau hari ini dia akan membuat Jiang Han turu karena sudah mempelajari teknik iblis. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan semua orang yang kaget karena ternyata Jiang Han mempunyai kekuatan magis. Ketua balai sendiri mengetahui siapapun bisa membangkitkan kekuatan magis asalkan sudah berada di ranah Proven Serenity. Sementara Jiang Han saat ini hanya berada di ranah Purple Mansion tingkat ke-7, jadi tentu saja pasti ada sesuatu yang aneh. Meskipun Jiang Han mempunyai kekuatan magis, namun Jiang Xiaotian tetap melakukan serangan demi serangan ke arah Bang MC. Tetap saja Jiang Han yang sudah dalam mode iblis berhasil dengan mudah memborbardir tubuh Jiang Xiaotian untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Bahkan ketika Jiang Xiaotian mengeluarkan kekuatan magis, Jiang Han dengan mudah berhasil menghancurkan kekuatan magis tersebut. Situasi ini pun memaksa Jiang Xiaotian harus memakan sebuah pil yang bisa menaikkan ranahnya secara paksa. Tapi lagi dan lagi usaha yang dilakukan oleh Jiang Xiaotian tidak membuahkan hasil sama sekali. Situasi malah berbalik yang mana Jiang Han mampu melakukan serangan terakhir untuk membuat Jiang Xiaotian turu. Setelah serangan terakhir tersebut, Jiang Xiaotian ternyata masih punya kartu truf lain, yaitu sebuah jimat kehidupan.
Meskipun tubuhnya sudah musnah, namun dia masih bisa melakukan regenerasi ketika satu bagian tubuh masih tersisa. Ketua Balai Pavilion Yunmeng juga cukup kaget karena di dalam keluarga Jiang yang kecil ini ternyata menyimpan jimat kehidupan yang sangat berharga. Kepercayaan diri Jiang Xiaotian kalau dia bisa hidup kembali harus dikubur setelah Jiang Han berhasil menghancurkan jimat kehidupan yang dia pakai. Sebelum Jiang Xiaotian benar-benar turu, dia memberitahukan kalau ayah dan ibu Jiang Han pergi ke kota Yunmeng untuk mengirimkan sebuah surat. Seketika Jiang Han pun langsung memandang ke arah ketua balai karena sadar kalau ketua balai adalah orang yang bertanggung jawab atas menghilangnya ayah dan ibu Jiang Han pada saat itu. Ketua balai yang tidak bisa mengelak akhirnya meminta anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun serangan yang dilakukan oleh anak buah ketua balai harus terhenti karena Zuo Yi masuk ke dalam aula kediaman keluarga Jiang. Zuo Yi menjelaskan kepada ketua balai kalau dia mengenal Jiang Han dan saat ini Jiang Han sudah menjadi anggota tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi. Penjelasan ini tentu saja membuat ketua balai bertanya-tanya karena dia mengetahui tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi tidak mempunyai anggota seperti Jiang Han. Ternyata 4 jam yang lalu ketika Jiang Han mengantar Zuo Yi keluar dari dalam hutan, Zuo Yi meminta agar Jiang Han ikut ke Pavilion Yunmeng karena Bang MC mempunyai bakat yang bagus dibanding orang lain. 少阁主的杀神小队里梦阁的人。 不错，怎么样？考虑考虑。 Meskipun sudah mendapatkan penjelasan, namun ketua balai paham siapapun tidak boleh sembarangan mengaku-ngaku sebagai anggota Pavilion Yunmeng, apalagi Jiang Han belum terdaftar menjadi murid. Ketua balai meminta Zuo Yi untuk tidak ikut campur dalam masalah kali ini. Akan tetapi Zuo Yi tidak bisa melepaskan Jiang Han begitu saja, jadi dia akan menjelaskan secara paksa kepada ketua balai kalau Jiang Han akan menjadi anggota Pavilion Yunmeng mereka. Penjelasan secara paksa yang dimaksud oleh Zuo Yi adalah melakukan serangan kepada ketua balai Han agar dia menyetujui Jiang Han menjadi anggota tim pembunuh dewa. 岂敢妄称云梦阁弟子？ 很难和你讲道理呀、阁主说什么就是什么。 阁主，封你一个长老当的。 Setelah mendapatkan serangan, akhirnya ketua balai Han tidak bisa berbuat apapun serta membiarkan Jiang Han menjadi anggota Pavilion Yunmeng. Beberapa saat kemudian ketua balai Han dan anak buahnya mulai pergi meninggalkan kediaman keluarga Jiang. Jiang Han pun lekas berterima kasih kepada Zuo Yi karena sudah memberikan bantuan kepadanya hari ini. Tampak hewan tunggangan Zuo Yi juga membawa tetua pertama dan Jiang Li'er yang kondisinya sudah baik-baik saja. Tetua pertama bertekad membangun kembali keluarga Jiang yang beberapa tahun terakhir semakin menurun. Namun Jiang Han menyerahkan semua urusan keluarga Jiang kepada tetua pertama karena dia dan Li'er akan pergi ke kota Yunmeng untuk mencari keberadaan orang tua mereka. 我相信他们还活着。寻什么金虎？ Tetua pertama sendiri tidak bisa melarang Jiang Han dan Li'er karena itu sudah keputusan mereka. Sebelum kepergian orang tua Jiang Han ke kota Yunmeng, tetua pertama pernah mendengar kabar kalau mereka membicarakan akan mencari rubah emas. Jiang Han dan Li'er langsung berpamitan kepada tetua pertama sekaligus berterima kasih karena tetua pertama sudah melindungi mereka berdua selama tinggal di kediaman keluarga Jiang. 江家永远是你们的家。 Ketika sedang berada di perjalanan ke kota Yunmeng, Tian Yu keluar dari tungku binatang langit untuk mengingatkan agar Jiang Han mencari darah monster. Ternyata selain Jiang Han tidak ada orang lain yang bisa melihat keberadaan Tian Yu. Jiang Han berkata kalau dirinya akan menepati janji mencari darah binatang monster setelah urusannya selesai di kota Yunmeng. 你什么时候给我取妖兽惊喜啊？你真是一问三不知。 Singkat cerita, Jiang Han dan yang lain sudah tiba di kota Yunmeng. Terlihat Tian Yu sangat ingin memakan manisan namun terhalang oleh tubuhnya yang belum bisa memegang benda apapun. Jika sudah menyatukan tubuh, Tian Yu berjanji akan makan manisan sepenuhnya. Di saat yang sama Zuo Yi memperlihatkan puncak Dengxian yang menjadi tempat tinggal ibunya serta para tetua Pavilion Yunmeng.
Melihat puncak dengsian sontak membuat Tian Yu sadar kalau tempat tersebut sangat bagus untuk berkultivasi, meskipun aura spiritualnya tidak sama seperti yang ada di dalam tungku binatang langit. Zuo Yi kemudian mengajak Jiang Han dan Li Er untuk pergi ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Meskipun kondisi rumah milik tim pembunuh dewa terlihat bobrok, tapi Jiang Han merasa bersyukur karena dia dan Li Er bisa tinggal di tempat ini. Begitu masuk ke dalam halaman, tampak tidak ada satupun orang yang berada di rumah. Seorang kakek bernama Paman Liu memberitahukan kalau rekan-rekan Zuo Yi sedang ada urusan di luar, jadi tentu mereka tidak ada di dalam rumah. Zuo Yi pun lekas pergi untuk menyusul rekan-rekannya serta memberikan sebuah token kepada Jiang Han agar Bang MC bisa mendaftar menjadi murid di Pavilion Yunmeng. Beberapa saat kemudian Jiang Han mendapatkan penolakan menjadi murid setelah dia memberikan token pemberian Zuo Yi. Seorang murid meminta Jiang Han untuk pulang saja karena ranah Purple Mansion tingkat 7 tidak bisa masuk menjadi murid di tempat ini. Jiang Han kemudian berbicara kalau kebenaran akan terungkap, yang mana Pavilion Yunmeng menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba saja ada sebuah golok yang dilemparkan seseorang menuju murid penjaga pavilion. Pelemparan golok ini membuat si murid penjaga mengadukannya kepada petugas aula di dalam Pavilion Yunmeng yang bernama Chen Zong. Siapa yang menyangka kalau Chen Zong langsung menerima Jiang Han sebagai murid dan memberikan sebuah token masuk. Tapi token masuk tersebut malah diambil paksa oleh seorang murid bernama Han Lin Feng yang merupakan tim pasukan kecil Po Jun. Han Lin Feng tidak datang sendirian, di mana dia datang bersama dengan Jiang Peng yang merupakan anak dari Jiang Xiaotian. Han Lin Feng memberikan penolakan kepada Jiang Han yang bisa masuk ke dalam Pavilion Yunmeng tanpa melakukan apapun. Akhirnya Chen Zong akan menggunakan cara lama agar Jiang Han bisa masuk menjadi murid, yaitu melakukan pertarungan di tengah altar. Han少见谅，江寒，臣只是按规矩行事即可，木剑也能刺死人。 Tampak 3 orang sudah dipersiapkan oleh Chen Zong untuk melawan Jiang Han. Jika Jiang Han mampu mengalahkan ketiga orang ini, maka dia otomatis menjadi murid di Pavilion Yunmeng. Di sini Chen Zong sedikit membuat pengecualian, di mana jika Jiang Han mampu melukai 1 dari 3 orang di hadapannya, maka Jiang Han dipastikan lolos menjadi murid Pavilion Yunmeng. Ranah Jiang Han yang hanya berada di tahap Purple Mansion tentu saja membuat Bang MC diremehkan oleh murid-murid senior. Namun Jiang Han sama sekali tidak gentar dan meminta murid senior maju duluan karena Bang MC ingin melihat kemampuan dari murid ranah Profound Serenity. Ketika 3 orang murid melakukan serangan, Jiang Han hanya berdiam diri tidak menghindari serangan tersebut. Para murid senior juga mengira kalau mereka sudah berhasil mengalahkan Jiang Han dalam 1 kali serangan saja. Tapi semua orang dibuat kaget karena Jiang Han berhasil selamat dengan menggunakan mode iblis. Situasi ini pun membuat Jiang Peng meminta rekan-rekannya untuk segera memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun terlihat serangan dari mereka bertiga tidak berhasil mengenai Bang MC kita. Seketika semua orang menyadari kalau Jiang Han sudah menggunakan kekuatan magis untuk menghindari serangan tersebut. Tidak butuh waktu lama Jiang Han berhasil membuat 3 orang murid senior turu. Kejadian ini membuat murid-murid lain sadar kalau Jiang Han merupakan seorang jenius karena hanya berada di ranah Purple Mansion tapi sudah bisa mengalahkan murid di ranah Profound Serenity. 是在找我吗？ Ketika Jiang Han ingin menanyakan apakah dia lulus ujian atau tidak, tiba-tiba saja Jiang Peng langsung melakukan sebuah serangan. Namun serangan Jiang Peng berhasil dihindari dengan mudah oleh Bang MC yang bahkan mampu melakukan serangan balik. Jika bukan karena aturan sekte, mungkin kamu sudah turu, ucap Jiang Han kepada Jiang Peng. 还敢将后背留给我？你已经是一具死尸了。 Han Lin Feng juga tampak meminta Jiang Peng untuk tidak melakukan kelakuan aneh lagi karena Jiang Han sudah lulus ujian masuk.
Sementara itu Chen Zong langsung memberikan token murid sekaligus buku latihan yang biasa didapatkan oleh murid baru kepada Jiang Han. Keberhasilan Jiang Han menjadi murid baru di Pavilion Yunmeng tentu saja membuat Li Er sangat bahagia. Setelah Jiang Han pergi, Jiang pun bertanya kenapa Han Linfeng tidak melakukan apapun kepada Jiang Han. Han Linfeng menjelaskan cepat atau lambat dia pasti akan memberi pelajaran kepada Jiang Han. Namun untuk sekarang Han Linfeng masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Beberapa saat kemudian Jiang Han dan Li Er sudah kembali ke kediaman. Tiba-tiba saja Zuo Yi menghampiri Bang MC karena dia ingin mengajak Jiang Han pergi ke suatu tempat untuk melakukan pertarungan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan dua orang murid yang pergi ke sebuah altar untuk melakukan sesuatu. Ternyata mereka berdua sedang membuka sebuah segel di altar tersebut dengan sebuah jimat tingkat tinggi. Setelah jimat tersebut diaktifkan, monster-monster yang tersegel langsung berkeluaran. Sementara itu Zuo Yi dan Jiang Han sedang berada di perjalanan menyusul rekan-rekan mereka. Di tengah jalan Zuo Yi berpesan agar Jiang Han kabur jika berhadapan dengan monster level 3 yang setara dengan ranah Mountain NC. Kejadian wadidaw menimpa mereka berdua pada saat Zuo Yi lupa jalan menuju tempat di mana rekan-rekannya berada. Sementara itu di daerah lain, rekan dari Zuo Yi yang bernama Jiang Lang sedang berusaha menaklukkan rombongan monster. Kesialan menimpa Jiang Lang karena jimat pengusir monster yang dia miliki ternyata sudah habis. Akhirnya Jiang Lang meminta bantuan kepada dua orang rekannya yang bernama Qi Bing dan juga Niu Meng. Kombinasi serangan Qi Bing dan Niu Meng berhasil mengalahkan puluhan monster yang mengejar Jiang Lang. Keberhasilan mereka mengalahkan puluhan monster membuat Qi Bing dan Niu Meng akan masuk ke area terlarang guna mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga para monster keluar seperti ini. Sementara itu Jiang Han dan Zuo Yi berhasil mengalahkan beberapa monster. Mereka berdua memutuskan untuk mengikuti arah keluar monster untuk menyusul rekan-rekan yang lain. Ketika berada di perjalanan, Tian Yu keluar guna menagih Jiang Han untuk mencarikan dirinya darah monster. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kembang api di atas hutan yang menandakan kalau tim pembunuh dewa sedang membutuhkan bantuan. Ternyata Jiang Lang adalah orang yang menembakkan kembang api untuk meminta bantuan kepada Zuo Yi. Jiang Lang saat ini sedang dikejar oleh monster babi hutan. Beruntung Qi Bing dan Niu Meng bekerja sama untuk membunuh monster tersebut. Meskipun monster babi hutan sudah terpotong menjadi 7 bagian, tapi ternyata dia mempunyai kekuatan regenerasi. Qi Bing dan Niu Meng pun memutuskan untuk kabur dari hadapan monster babi hutan ini. Di tengah jalan, Qi Bing dan Niu Meng tiba-tiba saja berhenti karena jalan yang mereka lewati merupakan jalan buntu. Ketika mereka sudah bersiap melawan monster babi, tiba-tiba saja Jiang Han datang untuk memberikan pertolongan. Tian Yu juga langsung muncul karena dia melihat monster babi merupakan monster level 3 atau monster peringkat ke-26 dari 27 jenis monster level tinggi. Tentu saja darah monster babi tersebut bisa diambil untuk diberikan kepada Tunku Binatang Langit. Tidak butuh waktu lama, Jiang Han dan Zuo Yi bekerja sama untuk membunuh monster babi tersebut. Setelah monster babi terbelah berkeping-keping, Zuo Yi langsung menggunakan jimat untuk membakar habis tubuh monster agar dia tidak bisa beregenerasi. Setelah monster babi hancur, Zuo Yi lekas memperkenalkan Jiang Han kepada dua orang rekannya. Ketika memperkenalkan kepada Qi Bing, tampak Jiang Han tidak mendapatkan reaksi apapun karena Qi Bing memang sangat dingin kepada orang lain. Diketahui kalau Qi Bing pada saat ini sudah mencapai ranah Profound Serenity tingkat ke-7. Selain itu, Zuo Yi juga mengenalkan Jiang Han kepada Niu Meng yang saat ini berada di ranah Profound Serenity tingkat ke-3.
Niu Meng sendiri punya kebiasaan unik yang mana dia selalu tertidur dimanapun dia berada. Terjadi momen wadidaw di mana Zuo Yi men-skip perkenalan kepada Jiang Lang karena menurut Zuo Yi Jiang Lang gak penting-penting banget. Meskipun Jiang Lang sedikit kecewa, namun ternyata Jiang Han sudah mengetahui namanya. Sebelum kembali ke pavilion Yun Meng, Zuo Yi menaruh kecurigaan kenapa segel formasi 7 bintang bisa hancur dan menyebabkan para monster berkeluaran. Padahal penguasa pavilion setiap tahun selalu memperkuat segel tersebut. Sementara itu Tian Yu berhasil mendapatkan tubuh fisik berupa babi kecil setelah dia menyerap darah monster babi yang dikalahkan oleh Jiang Han sebelumnya. Singkat cerita, di aula utama pavilion Yun Meng, Han Linfeng melaporkan kalau Jiang Han berhasil masuk dan menjadi murid pavilion Yun Meng setelah mengalahkan beberapa orang murid senior. Meskipun Han Linfeng cukup mewaspadai Jiang Han yang mempunyai kekuatan magis, namun ketua Balai Han enggan menganggap serius keberadaan Jiang Han. Dia meminta Han Linfeng untuk menyuruh Jiang Peng mencari pembunuh bayaran di kota gelap untuk memburu Jiang Han. Ketua Balai Han juga enggan menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan keberadaan Bang MC. Tidak hanya mengincar Jiang Han seorang, bahkan Zuo Yi juga akan menjadi target operasi mereka. 那小子虽然只有子府7重，就来个借刀杀人，迟早是要还的。 Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke aula utama pavilion Yun Meng. Ternyata beliau merupakan wakil ketua pavilion Yun Meng bernama Han Jin Mao. Diketahui Han Jin Mao merupakan adik dari ketua Balai Han. Ternyata beberapa monster yang keluar di Gunung Jinyu merupakan ulah dari ketua Balai Han yang memerintahkan muridnya untuk merusak segel. Semua itu dilakukan oleh ketua Balai Han untuk mengalahkan tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi. Jika tim pembunuh dewa terluka, maka Han Linfeng akan menjadi calon terkuat yang memenangkan perkumpulan 3 nadi. Menurut ketua Balai Han, jika Zuo Yi menang di perkumpulan 3 nadi, maka dukungan kepada penguasa pavilion Yun Meng saat ini akan semakin besar. Dengan kata lain, Han Jin Mao akan sulit untuk menggeser posisi ketua pavilion Yun Meng. Namun di sini Han Jin Mao punya pendapat berbeda. Dia juga kesal karena ketua Balai Han malah mencuri jimat bintang yang dia miliki. Jimat bintang merupakan jimat yang digunakan oleh 2 orang murid untuk merusak segel para monster. Han Jin Mao juga menanyakan di manakah satu orang gadis anggota keluarga Han mereka. Han Linfeng memberikan penjelasan kalau gadis anggota keluarga mereka sudah terbunuh oleh anggota baru dari tim pembunuh dewa yang bernama Jiang Han. Setelah mendengar penjelasan kalau Jiang Han punya kekuatan magis aneh, Han Jin Mao merasa sedikit penasaran. Dia pun memberikan pesan kepada Han Linfeng agar mereka tidak kehilangan anggota lagi ke depannya. Sementara itu Jiang Han di kediamannya masih sedang berkultivasi. Kali ini Bang MC mendapatkan kesulitan untuk menerobos karena tidak ada sumber daya yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba saja Jiang Han dikejutkan dengan kedatangan babi kecil yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tian Yu. Tian Yu menjelaskan kalau dia sama sekali tidak menyangka setelah menyerap darah monster babi, dia juga akan menjadi babi kecil seperti ini. Meskipun begitu, Tian Yu tetap bersyukur karena dia sudah mempunyai tubuh fisik jadi bisa makan sepuasnya. Tak lama kemudian Zuo Yi dan yang lain masuk ke dalam kamar Jiang Han untuk mengajak Bang MC makan malam. Zuo Yi begitu kaget karena saat ini Jiang Han sedang bersama dengan seekor babi kecil. Tanpa ragu Zuo Yi pun berkata bahwa dia akan menjadikan babi kecil tersebut sebagai babi panggang. Beberapa saat kemudian mereka semua makan malam karena Paman Liu sudah mempersiapkan sebuah hidangan. Ketika mereka sedang makan, Tian Yu malah meminum arak yang membuatnya langsung terjatuh pingsan. Sementara itu Zuo Yi begitu yakin kalau tim pembunuh dewa mereka bisa mengalahkan tim pembunuh Po Jun yang dipimpin oleh Han Linfeng. Untuk menambah semangat, mereka semua pun akhirnya menyantap makan malam yang sudah disiapkan.
Ketika semua orang sedang bahagia menyantap makanan, Jiang Han hanya tersenyum karena setelah ayah dan ibunya pergi, dia hampir tidak pernah merasakan situasi bahagia seperti ini. Tiba-tiba saja semua orang dikejutkan dengan serangan diam-diam yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Beruntung Qibing punya refleks yang cepat untuk menahan serangan tersebut. Sesuai perkiraan, pembunuh bayaran yang disewa oleh Jiang Peng sudah tiba untuk mengincar tim pembunuh dewa. Pembunuh bertopeng langsung menggunakan formasi pengikat untuk membuat Zuo Yi dan kawan-kawan tidak bisa bergerak. Akan tetapi Jiang Han berhasil meloloskan diri yang membuat pembunuh bertopeng tidak percaya ternyata ada yang bisa lolos dari formasi pengikat yang dia buat. Usut punya usut, Jiang Han sudah menggunakan mode iblis untuk lolos dari formasi pengikat tersebut. Terjadilah perbakuhan taman antara Jiang Han melawan pembunuh bertopeng di atas genteng rumah. Dengan menggunakan mode iblis, tampak Jiang Han berhasil mendominasi pertarungan. Tapi terjadi sebuah momen di mana pembunuh bertopeng berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Jiang Han. Situasi ini pun membuat Zuo Yi dan rekan-rekannya kaget karena bagaimana bisa Jiang Han ditusuk dengan mudah. Ternyata Jiang Han berhasil lolos dan mengembalikan keadaan dengan menusuk pembunuh bertopeng tepat di bagian punggung yang langsung membuat pembunuh bertopeng terkapar di tanah. Jiang Han, 厉害呀! Pujian pun langsung diberikan oleh Zuo Yi kepada Jiang Han. Di saat yang sama, Zuo Yi memaksa Jiang Lang untuk segera turun dari atas pohon karena sedari tadi dia sudah bersembunyi terlalu lama. Jiang Lang beralasan dia hanya tidak ingin ikut campur karena jika dia turun tangan maka pembunuh bertopeng tersebut pasti dikalahkan dengan mudah. Betapa kagetnya semua orang setelah Zuo Yi membuka topeng si pembunuh yang ternyata merupakan monster bermata satu. Jiang Han kemudian menjelaskan kalau monster bermata satu merupakan monster level 2 yang tidak akan mengungkap identitasnya kalau tidak dipekerjakan oleh orang lain. Dengan kata lain, pasti sudah ada orang yang memberikan perintah kepada monster ini. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuo Yi yang datang ke pavilion Yunmeng untuk memberikan laporan kemunculan iblis bermata satu yang menyerang tim pembunuh dewa. Zuo Yi membuat asumsi kalau Han Linfeng pasti adalah orang yang menghancurkan formasi 7 bintang. Semua itu dikarenakan pertandingan 3 aliran akan segera dimulai, jadi jika tim pembunuh dewa hilang, maka saingan tim pembunuh Pojun yang dipimpin oleh Han Linfeng menjadi berkurang. Ketua Pavilion Yunmeng yang merupakan ibu dari Zuo Yi tidak bisa memberikan banyak bantuan karena anaknya tidak mempunyai bukti bahwa Han Linfeng adalah pelakunya. Daripada Zuo Yi pusing-pusing mencari tahu siapakah orang yang sudah merusak segel formasi 7 bintang, lebih baik Zuo Yi fokus berlatih. Setelah ibunya pergi, Zuo Yi berniat mencari bukti tentang siapa yang sudah menghancurkan formasi 7 bintang. Tanpa banyak basa-basi, Zuo Yi langsung mengajak Jiang Han dan Jiang Lang pergi ke Gunung Jinyu untuk mencari bukti lanjutan. Sementara itu, Niu Meng dan Qibing diminta untuk pergi ke kota gelap guna mencari tahu siapakah orang yang sudah menyewa iblis bermata satu. Pada awalnya Jiang Lang menolak untuk ikut karena saat ini sudah jam 11 malam, jadi lebih baik beristirahat terlebih dahulu. Namun karena Jiang Lang takut sendirian, maka dia akhirnya ikut bersama dengan Zuo Yi. Sementara itu, ternyata Han Jin Mao sedang mengawasi pergerakan dari tim pembunuh dewa. Singkat cerita, Zuo Yi dan Jiang Han sudah tiba di altar 7 bintang. Mereka cukup kaget karena tidak ada jejak sama sekali siapa yang sudah menghancurkan formasi di tempat ini. Ketika Jiang Han sedang melihat-lihat, Yan Yu menemukan sebuah potongan jimat tingkat surga kelas atas. Jiang Lang pun langsung berinisiatif untuk melihat jimat tersebut karena dia cukup ahli dalam mengetahui jenis-jenis jimat. Betapa kagetnya Jiang Lang ketika melihat dengan teliti kalau potongan jimat di tangannya merupakan jimat tingkat kelas surga kelas atas, yaitu jimat bintang surga.
Zuoyi pun sejenak terdiam karena jimat bintang surga merupakan jimat penghancur formasi yang dibuat oleh ayahnya. Setelah ayah Zuoyi meninggal, hanya satu orang yang bisa membuat jimat tersebut, yaitu ibunya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ketua pavilion Yunmeng. Jiang Han di sini meminta Zuoyi untuk tenang karena mungkin saja jimat bintang surga yang mereka dapatkan merupakan jimat buatan dari Han Jinmao yang merupakan wakil ketua pavilion Yunmeng. Zuoyi pun membenarkan hal tersebut karena bagaimana mungkin ibunya melepaskan iblis monster yang sudah disegel. Dia pun segera mengajak Jiang Han dan Jiang Lang untuk kembali ke pavilion Yunmeng guna memperlihatkan hasil temuan mereka. Ketika mereka semua hendak pulang, Jiang Han menginjak formasi ruang hampa yang sudah dipersiapkan oleh orang lain. Seketika Zuoyi dan Jiang Lang langsung menghilang tanpa jejak, sementara Jiang Han masih berada di tempat yang sama. Ternyata semua ini merupakan ulah Jiang Peng yang meminta bantuan kepada pembunuh bertopeng yang sudah dia sewa. Pertarungan pun langsung terjadi antara pembunuh bertopeng melawan Jiang Han. 小心陷阱！杀了他！家该死无全尸了吧？ Karena perbedaan ranah di antara mereka terlalu jauh, akhirnya pembunuh bertopeng berhasil melukai Jiang Han. Namun terlihat Jiang Han berhasil melarikan diri masuk ke dalam altar 7 bintang. Jiang Peng pun langsung meminta pembunuh bertopeng untuk segera mengejar Jiang Han. Akan tetapi pembunuh bertopeng tampak marah karena Jiang Peng terlalu banyak bicara. Di sini Jiang Peng tidak ikut masuk ke dalam altar 7 bintang karena dia merasa takut. Sementara itu Jiang Han yang masuk ke dalam altar menemukan sebuah peti mati yang diikat sebuah rantai. Tiba-tiba saja pembunuh bertopeng berhasil masuk ke dalam altar serta melakukan serangan demi serangan kepada Jiang Han. Pada awalnya pembunuh bertopeng mengira kalau dia sudah berhasil membuat Jiang Han turu, tapi ternyata Jiang Han berhasil selamat karena dia menggunakan mode iblis. Karena mode iblis sudah digunakan, maka pertarungan mereka pun semakin alot. Ketika pertarungan sedang sengit, tiba-tiba saja serangan yang digunakan oleh pembunuh bertopeng membangunkan akar spiritual yang berada di tempat ini. Akar spiritual tersebut menangkap serta membawa mereka berdua masuk ke dalam air. Jiang Han pun seketika menyadari kalau benda yang mengikatnya bisa menyerap kekuatan spiritual. Tak lama setelah terkena ikatan akar, Jiang Han langsung pingsan. Di dalam pingsannya Bang MC mengingat kalau dia masih harus menjaga Li Er dan mencari tahu keberadaan orang tua mereka. Sekejap kekuatan tungku binatang langit pun langsung aktif dan memberikan bantuan kepada Jiang Han. Bantuan yang diberikan oleh tungku binatang langit membuat Jiang Han berhasil menerobos ke ranah Profound Serenity. Suara ayah Jiang Han kemudian terdengar yang mengatakan bahwa dia sudah menyegel sebuah teknik di dalam tubuh Jiang Han dan Jiang Han akan bisa membuka teknik tersebut setelah mencapai ranah Profound Serenity. Tungku binatang langit memberikan bantuan kepada Jiang Han dengan menyerap energi spiritual di dalam peti. Saat ini Jiang Han sudah bisa membuka teknik yang disegel ayahnya, yaitu mata surga. Jiang Han pun memutuskan untuk pergi dari tempat yang dia masuki karena terjadi hal aneh kepada peti di hadapannya. Setelah berhasil keluar, Jiang Han menggunakan mata surga untuk melihat mata formasi yang digunakan oleh pembunuh bertopeng. Bang MC pun lekas menghancurkan mata formasi tersebut dan mengetahui di manakah keberadaan dari Zuoyi. Sementara itu, Zuoyi sedang kewalahan karena dia harus melawan 2 pembunuh bertopeng yang dibawa oleh Jiang Peng. Cukup beruntung Jiang Han datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Kemunculan Jiang Han tentu saja membuat Jiang Peng kaget karena ternyata dia berhasil menghancurkan formasi ruang hampa. Di saat yang sama Jiang Han bertanya di manakah keberadaan Jiang Lang dan juga Tian Yu.
Ternyata Jiang Lang sudah menggunakan formasi pelindung Suantian untuk menghalau serangan. Diketahui formasi ini tidak bisa dihancurkan kecuali oleh seorang kultivator ranah reincarnation. Pembicaraan antara Zuo Yi dan Jiang Han membuat Jiang Peng kesal karena dia merasa diabaikan. Jiang Peng pun segera meminta dua pembunuh bertopeng untuk menyerang Zuo Yi dan juga Jiang Han. Karena dua orang pembunuh bertopeng berada di ranah Province Serenity, maka Zuo Yi mengajak Jiang Han untuk bekerja sama melawan mereka berdua. Kerjasama antara Zuo Yi dan Jiang Han di sini belum membuahkan hasil, di mana pembunuh bertopeng masih bisa melakukan serangan. Pembunuh bertopeng juga memberikan pujian kepada Jiang Han karena dia mampu menghancurkan formasi ruang hampa. Meskipun begitu, mereka tetap percaya diri bisa membunuh Jiang Han dan Zuo Yi di hutan ini. Jiang Han yang tidak punya pilihan lain akhirnya menggunakan teknik mata surga untuk melakukan serangan. Serangan ini berhasil melukai pembunuh bertopeng dan membuat si pembunuh sedikit lengah. Kelengahan ini langsung dimanfaatkan oleh Jiang Han untuk melakukan serangan yang membuat pembunuh bertopeng mati. Sementara itu Zuo Yi masih terus memborbardir pembunuh bertopeng yang lain. Kelengahan dari si pembunuh bertopeng dimanfaatkan oleh Jiang Han untuk menusuk tubuhnya dari arah belakang. Pujian pun langsung diberikan oleh Zuo Yi kepada Jiang Han karena hanya dalam beberapa jam mereka terpisah, tapi Jiang Han sudah berhasil menerobos ke ranah Province Serenity. Jiang Han menyebut kalau dia hanya sedikit beruntung karena mendapatkan kesempatan. Sementara itu Jiang Peng yang marah langsung mencoba untuk melakukan serangan, namun seperti yang terlihat Jiang Peng langsung terkapar di tanah dan tidak bisa melakukan apapun. Zuo Yi berkata sebaiknya mereka membawa Jiang Peng ke pavilion Yunmeng untuk membuktikan kejahatan yang sudah dilakukan oleh tim pembunuh Po Jun. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah serangan yang dilakukan oleh seekor rubah emas. Serangan rubah emas tersebut tepat mengarah kepada Jiang Peng yang langsung membuat Jiang Peng mati. Setelah Jiang Peng mati, rubah emas langsung menghilang tanpa jejak. Sementara itu Jiang Lang langsung berlari memeluk Jiang Han karena Bang MC sekali lagi sudah menyelamatkan dirinya. Keadaan Jiang Lang dan Tian Yu baik-baik saja karena pembunuh bertopeng dan Jiang Peng tidak bisa menghancurkan formasi pelindung Suantian yang digunakan oleh Jiang Lang. Di saat yang sama Zuo Yi segera mengajak Jiang Han dan Jiang Lang untuk pulang ke pavilion Yunmeng guna memberikan laporan tentang semua hal yang sudah terjadi. Sementara itu di tempat lain, Han Jin mau bertanya kepada rubah emas apakah semua energi berbentuk yang sudah berhasil dikumpulkan. Rubah emas berkata kalau peti emas tempat penyimpanan energi yang tersebut sudah hancur. Ternyata rubah emas sudah 1 tahun ini mengumpulkan energi berbentuk yang dari 100 orang kultivator dan mengumpulkannya di dalam peti emas. Namun sayang semua energi tersebut berhasil diambil oleh Jiang Han yang kebetulan masuk ke dalam tempat rubah emas berada. Rubah emas juga menjelaskan kalau dia tidak bisa berbuat apapun dikarenakan ada kekuatan di dalam tubuh Jiang Han yang jauh melebihi kekuatannya. Selain itu rubah emas juga melaporkan kalau dia sudah membunuh Jiang Peng karena takut Jiang Peng membocorkan rahasia ketua Balai Han dan juga Han Lin Feng. Han Jin mau ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut karena lebih bagus jika mereka membunuh Jiang Peng. Dia juga bertanya apa hasil yang didapatkan oleh rubah emas ketika rubah emas berada di desa Sili atau kediaman dari keluarga Jiang. Rubah emas menjelaskan pada saat Jiang Han berada di ranah Province Serenity tingkat 7, dia sudah mempunyai 2 teknik magis yang cukup hebat. Rubah emas merasa heran kenapa Jiang Han bisa memiliki teknik tersebut karena diketahui 2 teknik yang digunakan oleh Jiang Han hanya dimiliki binatang buas kuno. Dari semua keterangan yang disampaikan oleh rubah emas, akhirnya Han Jin mau menarik kesimpulan bahwa Jiang Han pasti mempunyai tungku binatang langit. Seketika rubah emas pun menyadari kalau Jiang Han merupakan keturunan dari 2 orang yang pernah dia kenal. 2 orang yang dimaksud oleh rubah emas adalah ayah dan ibu dari Jiang Han.
Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuoyi dan Jiang Han yang mendatangi pavilion Yunmeng untuk memberikan bukti jimat bintang. Pemberian bukti ini tentu membuat semua orang kaget. Jiang Han pun menanyakan kebenaran apakah wakil ketua pavilion Yunmeng bisa membuat jimat bintang tersebut karena diketahui Han Jin mau bisa memasang formasi 7 bintang. Karena Jiang Han ingin mencari kejelasan, maka dia meminta Han Jin mau memberikan bukti bahwa dia bukanlah orang yang melepaskan iblis-iblis di altar Gunung Jinio. Ketua pavilion sendiri menjelaskan kalau dia sedang rapat bersama 2 orang penatua pada saat formasi 7 bintang di altar Gunung Jinio berhasil dihancurkan. Sementara itu Han Jin mau berkata kalau dia sedang mengasingkan diri dan hal tersebut bisa dibuktikan oleh tetua yang lain. Karena ketua Balai Han dan Han Linfang merupakan keluarga dari Han Jin Mao, maka kesaksian mereka berdua seharusnya bisa diatur. Jadi Jiang Han meminta Han Jin Mao untuk memberikan bukti yang lebih kuat kalau dia tidak terlibat dalam penghancuran formasi 7 bintang di Gunung Jinio. 他们说的有几分可信，骑兵首当其冲，我与2位阁主同时对峙，何必这么麻烦？ Tiba-tiba saja ada 2 orang murid yang masuk ke dalam pavilion untuk memberikan informasi bahwa Jiang Peng tadi malam sudah pergi tanpa izin ke Gunung Jinio bersama dengan 2 orang bertopeng. Kedatangan 2 orang murid ini tentu membuat Jiang Han sadar kalau Han Jin Mao sudah bersiap jika ada sebuah masalah. Kesaksian dari 2 orang murid ini semakin kuat karena salah satu dari mereka ada yang melihat Jiang Peng masuk ke dalam ruangan pribadi dari Han Jin Mao sebelum kejadian. Murid ini juga menjelaskan kalau dia tidak mungkin berbohong karena mana mungkin memfitnah Jiang Peng yang merupakan anggota tim pembunuh Pojun dari Han Linfeng. 阁主明察，他被一只金虎所杀，我看杀他的人是你吧。 Mendengar semua penjelasan tersebut, akhirnya ketua pavilion bertanya di manakah keberadaan dari Jiang Peng pada saat ini. Jiang Han berkata kalau Jiang Peng sudah mati karena dibunuh oleh seekor rubah emas. Ucapan dari Jiang Han ini langsung dibantah oleh Han Linfeng yang memberikan tuduhan sepertinya Jiang Peng malah mati di tangan Jiang Han. Bahkan Han Linfeng memberikan tuduhan kalau Jiang Han dan Zuoyi sudah bersekongkol untuk membunuh Jiang Peng di Gunung Jinio. Han Linfeng pun lekas meminta ketua pavilion untuk memberikan hukuman kepada Jiang Han karena sudah membunuh sesama murid di pavilion Yunmeng. Jiang Han tampak masih tenang sembari meminta bukti kepada Han Linfeng yang menyatakan kalau dia sudah membunuh Jiang Peng. Jika Han Linfeng tidak mempunyai sebuah bukti, maka Jiang Han akan menuntut balik dengan pencemaran nama baik. Dengan begitu Han Linfeng akan mendapatkan hukuman dari aula penegak hukum. Han Linfeng yang panik pun langsung menggunakan formasi perangkap agar Jiang Han tidak bisa bergerak. Dia sangat percaya diri dengan ranah Jiang Han yang masih berada di Province Serenity, maka dia tidak akan bisa memecahkan formasi perangkap. 你说我杀了江鹏，根本无法逃脱，我只会身影分离，天眼。 Alih-alih merasa panik, Jiang Han malah terlihat santuy sambil mengeluarkan teknik mata surga untuk memecah formasi buatan Han Linfeng. Dikeluarkannya teknik mata surga tentu saja membuat semua orang di dalam pavilion Yunmeng kaget. Diketahui teknik mata surga hanya bisa digunakan seorang kultivator ranah Celestial Being. Para tetua pavilion Yunmeng menganggap Jiang Han merupakan anak jenius yang mempunyai masa depan tidak terbatas. 玄幽镜就开启天眼，阵法而已，细如反掌。 Setelah Jiang Han berhasil menggunakan teknik mata surga, Bang MC berhasil menghancurkan mata formasi buatan Han Linfeng. Mereka berdua pun kemudian bertarung di dalam pavilion karena Han Linfeng tidak terima formasi buatannya dihancurkan dengan mudah. Baru juga melakukan beberapa gerakan, Han Linfeng sudah terkena tebasan pisau milik Jiang Han. Luka yang didapatkan ini membuat Han Linfeng playing victim kalau Jiang Han sudah melukai sesama murid di pavilion Yunmeng.
Kamu yang memulai duluan, jadi aku hanya bertindak melawanmu saja, ucap Jiang Han kepada Han Linfeng. Ketika Bang MC hampir membunuh Han Linfeng, ketua Balai Han langsung turun tangan untuk memberikan bantuan. Namun serangan dari ketua Balai Han berhasil dimentahkan dengan mudah oleh Jiang Han. Ternyata Jiang Han juga tidak berniat membunuh Han Linfeng karena dia memahami aturan yang ada di Pavilion Yunmeng. Sementara itu ketua Balai Han dan salah seorang tetua meminta ketua Pavilion untuk melakukan tindakan menghukum Jiang Han atas perlakuannya kepada Han Linfeng. Akan tetapi Jiang Han cepat melakukan pembelaan di mana menurutnya dia hanya melindungi diri dari serangan orang jahat. Bang MC juga menjelaskan kalau kekuatan rubah emas jauh berada di atasnya. Jadi jika ketua Pavilion melakukan penyelidikan pasti hasilnya akan ketahuan. Ketua Pavilion pun akhirnya angkat bicara di mana dia menjadikan Jiang Peng sebagai dalang yang sudah membuat kekacauan ini. Sementara itu Han Linfeng akan mendapatkan kurungan selama 1 bulan karena sudah menyerang sesama murid Pavilion. Ketua Pavilion juga memberikan pujian kepada Jiang Han yang sudah berani mengungkap kasus ini. Sebagai ucapan terima kasih, Ketua Pavilion memberikan buku pedang 7 lapis kepada Bang MC. Pada awalnya keputusan ketua Pavilion mendapatkan protes dari salah seorang tetua karena buku pedang 7 lapis merupakan buku tingkat langit yang belum layak untuk dipelajari oleh seorang murid ranah Province Serenity. Akan tetapi ketua Pavilion punya pendapat yang berbeda yang mana menurutnya Jiang Han sudah pantas mendapatkan buku pedang 7 lapis. Begitu pula dengan 2 orang tetua yang setuju dengan pemberian buku pedang tersebut. Sementara itu Han Linfeng tampak sangat kesal dan akan membalas dendam kepada Jiang Han di lain waktu. Ketika semua orang sudah pergi, ketua Pavilion sangat senang karena akhirnya Pavilion Yunmeng mereka mempunyai seorang jenius yang bisa membuat nama Pavilion Yunmeng melambung tinggi. Singkat cerita, Jiang Han sedang berburu monster di pegunungan Jinyu untuk mendapatkan inti monster. Dengan menjual inti monster, maka Jiang Han bisa membeli sumber daya agar dia bisa berlatih buku pedang 7 lapis dengan cepat. Dengan begitu, maka Bang MC akan lebih mudah mencari darah monster untuk diserahkan kepada Tian Yu. Tak lama kemudian Jiang Lang datang karena dia akan mengajak Jiang Han pergi ke kota gelap untuk mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian Jiang Lang dan Tian Yu sudah berada di kota gelap. Dia bersama dengan Tian Yu sedang mencoba untuk dilukis oleh seorang seniman jalanan yang berada di kota ini. Tampak Jiang Lang merasa tidak puas karena gambar seniman jalanan tersebut sangatlah jelek. Meskipun hasilnya tidak sesuai, namun Jiang Lang harus membayar uang sebanyak 20 batu mistis. Sementara itu Jiang Han segera mengajak Jiang Lang dan Tian Yu untuk pergi ke Pavilion Harta Karun guna mendapatkan beberapa pil yang mereka butuhkan. Belum juga sampai, Jiang Han sudah melihat kelakuan tidak benar dari ketua Balai Han yang sedang berada di kota gelap. Diketahui ketua Balai Han sedang menagih hutang kepada seorang warga dan jika warga tersebut tidak mampu membayar maka ketua Balai Han meminta jaminan anak perempuan warga tersebut. Kejadian ini pun membuat Jiang Han merasa geram dan langsung meminta anak buah ketua Balai Han untuk berhenti. Sontak hal ini pun membuat ketua Balai Han sangat marah karena kok ada yang berani ikut campur dalam urusannya. Sampai di sini ketua Balai Han belum mengetahui identitas Jiang Han dan Jiang Lang karena mereka berdua menggunakan sebuah topeng untuk menjaga identitas. Kelakuan tidak manusiawi dari ketua Balai Han membuat Jiang Lang langsung memanggil para warga untuk berkerumun guna meminta ketua Balai Han menghentikan kelakuannya. Tentu saja hal ini membuat ketua Balai Han tidak bisa berbuat banyak dan meminta pelunasan hutang 1 juta batu mistis kepada warga yang berhutang.
Entah apa yang merasuki ketua Balai Han di mana dia memberikan tantangan kepada Jiang Han untuk memilih 3 batu sumber di dalam pavilion judi. Siapa yang bisa memilih 3 batu sumber dengan nilai tinggi maka dia akan menang. Jika ketua Balai Han menang maka Jiang Han harus menyerahkan nyawanya. Jika ketua Balai Han kalah maka dia akan melepaskan hutang warga sebanyak 1 juta batu mistis. Meskipun para warga merasa kalau Jiang Han tidak akan berani untuk mengambil tantangan tersebut, namun ternyata Jiang Han dengan santuy menyetujui tantangan dari ketua Balai Han. Ketua Balai Han pun langsung tersenyum karena dia merasa bisa mengalahkan siapapun ketika memilih batu sumber di dalam pavilion judi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini masih diawali dengan Jiang Han yang memulai taruhan di dalam pavilion judi melawan ketua Balai Han. Dengan teknik mata surga, Bang MC bisa melihat batu berharga yang berada di dalam tempat ini. Sementara itu ketua Balai Han ternyata menyewa seseorang bernama Tuan Lu untuk mencarikan dia batu berharga. Tidak butuh waktu lama Tuan Lu sudah memilihkan 3 buah batu untuk ketua Balai Han. Dari 2 batu yang sudah dibuka ternyata ketua Balai Han mendapatkan nilai besar hingga mencapai 10 juta batu mistis. Ketua Balai Han langsung nyeletuk kalau dia sudah berada di pavilion judi sebelum Jiang Han lahir, jadi dia sangat yakin akan memenangkan taruhan kali ini. Beberapa saat kemudian batu pilihan dari Tian Yu dibuka oleh petugas dan terlihat batu tersebut tidak mempunyai nilai apapun meski fisiknya cukup besar. Sementara batu yang dipilih oleh Jiang Lang juga hanya mendapatkan nilai 1 juta batu mistis yang mana masih jauh dibandingkan batu pilihan ketua Balai Han. Setelahnya petugas kembali membuka batu terakhir yang dimiliki oleh ketua Balai Han yang ternyata batu tersebut memiliki nilai 80 juta batu mistis. Situasi ini membuat orang-orang di dalam pavilion judi menilai Jiang Han sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Namun ketua Balai Han mendapatkan kesialan karena batu terakhir yang dia pilih ternyata sudah dimakan oleh serangga pelahap emas, yang mana artinya batu tersebut sama sekali tidak mempunyai harga di pasaran. Dan kini giliran batu Jiang Han yang akan dibuka oleh petugas. Ketika baru dibuka, batu pilihan Bang MC mengeluarkan cahaya ungu yang cukup terang. Momen ini pun membuat orang-orang berasumsi kalau batu pilihan Jiang Han merupakan Purple Swan kristal. Tiba-tiba saja batu kecil tersebut bergerak dan mengeluarkan cahaya susulan yang sangat terang. Tuan Lu pun langsung menilai bahwa batu pilihan Jiang Han merupakan Purple Swan kristal tingkat surgawi yang baru terlahir. Diketahui Purple Swan kristal tingkat surgawi mempunyai harga puluhan miliar. Pemilik pavilion judi pun langsung memberikan tawaran uang sebanyak 14 miliar batu mistis kepada batu pilihan Jiang Han. Banyaknya uang yang didapatkan oleh Jiang Han membuat Bang MC sadar kalau dia harus segera meninggalkan kota gelap ini karena mereka pasti akan menjadi incaran para perampok. Pada akhirnya ketua Balai Han yang kalah taruhan harus melepaskan 2 orang warga yang dia tangkap sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat ketua Balai Han sangat marah dan kesal karena bagaimana bisa dia dikalahkan oleh anak muda. Tiba-tiba saja Tuan Muda Jin dari Aula Tianlang datang ke hadapan ketua Balai Han untuk menjalin kerjasama. Tuan Muda Jin kemudian membeberkan semua rencananya jika ketua Balai Han mau bekerja sama dengan Aula Tianlang. Dari mulai kompetisi 3 aliran dan rencana menggulingkan Ling Yunmeng dari posisi ketua pavilion Yunmeng pada saat ini. Setelah mendengarkan semua penawaran dari Tuan Muda Jin, ketua Balai Han kemudian bertanya apa syarat yang diminta oleh Tuan Muda Jin. Ternyata syaratnya merupakan tambang batu meteor yang dimiliki oleh keluarga Han.
Singkat cerita, Jiang Han yang sedang berada di perjalanan pulang sudah mulai mendapatkan serangan perampok yang ingin mendapatkan uang 14 miliar. Bahkan di sini pengawal Tuan Muda Jin sudah tiba untuk merebut kantung penyimpanan milik Jiang Han. Terjadi pertarungan sengit antara Jiang Han melawan pengawal wanita dari Tuan Muda Jin di tengah jalan. Sementara itu Jiang Lang mendapatkan ancaman dari pelukis jalanan yang berubah profesi menjadi perampok karena dia tergiur dengan banyaknya uang yang didapatkan oleh Bang MC. Beruntung datang bantuan dari Qibing dan Niu Meng yang kebetulan sedang berada di kota gelap. Sementara itu dari arah lain, Tuan Muda Jin muncul dengan membawa 2 orang ahli untuk merampok Jiang Han yang mempunyai uang 14 miliar. Tidak tanggung-tanggung 2 orang ahli yang dibawa oleh Tuan Muda Jin sudah mencapai ranah Mountain NC. Ketika Tuan Muda Jin dan 2 orang ahli ingin melakukan serangan, Jiang Lang mengeluarkan token keluarga Jiang yang dia miliki. Jiang Lang juga mengaku kalau dia merupakan cucu dari seseorang bernama Jiang Busi. Mendengar nama Jiang Busi membuat 2 orang ahli yang dibawa oleh Tuan Muda Jin gentar. Mereka memberikan saran kepada Tuan Muda Jin untuk mundur terlebih dahulu karena anggota keluarga Jiang tidak bisa mereka senggol pada saat ini. Setelah Tuan Muda Jin dan 2 orang ahli mundur, Jiang Lang memberitahu kalau dia bukanlah berasal dari keluarga Jiang yang disebutkan oleh Tuan Muda Jin. Ternyata Jiang Lang memang mempunyai banyak token keluarga besar dan tempat-tempat terkenal. Usut punya usut, di kota gelap ini Jiang Lang sudah mengeluarkan 100 batu mistis untuk membeli 1 token keluarga besar. Dengan begitu maka Jiang Lang bisa mengaku-ngaku sebagai keluarga atau anggota dari keluarga besar tersebut. Jiang Han pun segera mengajak teman-temannya untuk pergi ke pavilion harta untuk membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan. Singkat cerita, Jiang Han mendapatkan nasihat dari Tian Yu tentang cara penggunaan pil naga darah Qian yang mereka beli. Pil naga darah Qian tersebut diketahui mempunyai khasiat memperkuat teknik api seorang kultivator sekaligus memperkuat kekuatan fisik. Dan cara penggunaannya cukup simpel, yaitu dimasukkan ke dalam air lalu diminum. Tanpa berlama-lama Jiang Han langsung mencampur 1 butir pil naga darah Qian ke dalam gelas untuk dia minum. Belum sempat meminum larutan pil tersebut, tiba-tiba saja Zuo Yi datang ke kediaman Bang MC. Ternyata Zuo Yi ingin memastikan bahwa Jiang Han baik-baik saja karena dia mendapatkan kabar kalau rombongan Jiang Han mendapatkan serangan pada saat berada di kota gelap. Ketika Jiang Han masih mengobrol dengan Zuo Yi, Tian Yu usil memasukkan semua pil darah Qian ke dalam air dalam gelas Jiang Han agar Jiang Han mendapatkan efek yang sangat bagus. Beberapa saat kemudian Jiang Han kembali masuk ke dalam ruangan dan berniat meminum larutan pil naga darah Qian. Sebelum minum, Jiang Han sempat bergurau kalau Tian Yu pasti sudah memasukkan benda aneh ke dalam minumannya. Tidak lama setelah Jiang Han meminum air di dalam gelas, Bang MC langsung berhasil membentuk kekuatan spiritual api. Momen ini pun membuat Tian Yu senang karena seharusnya kekuatan spiritual berbentuk hanya bisa dilakukan oleh seorang kultivator ranah Province Serenity tingkat 3 saja. Tian Yu merasa tidak sia-sia memasukkan semua pil naga darah Qian ke dalam gelas yang diminum oleh Jiang Han. Beberapa saat kemudian Tian Yu mulai panik karena kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Jiang Han terlalu berlebihan. Dia pun mulai menyesal karena sudah memasukkan terlalu banyak pil naga darah Qian. Sementara itu di dalam lautan kesadarannya, Jiang Han bertemu dengan kekuatan spiritual berbentuk yang berhasil dia ciptakan. Tapi di sini Bang MC merasa aneh karena kekuatan spiritual berbentuk tersebut sudah kehilangan kendali dan mengamuk.
Meskipun kekuatan spiritual berbentuk punya power yang cukup kuat, namun di dalam lautan kesadarannya Jiang Han tidak akan mudah untuk mengalah. Dengan teknik auman harimau, Bang MC berhasil mengalahkan kekuatan spiritual berbentuk yang tidak terkendali. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Jiang Han merasa senang karena dia berhasil menerobos kerana Province Serenity tingkat kelima. Tiba-tiba saja Jiang Han melihat Tian Yu menangis di pojokan karena sesuatu hal. Akhirnya di sini Tian Yu meminta maaf kepada Jiang Han kalau dia sudah memasukkan semua pil naga darah Qian yang mereka beli tadi malam. Jadi hal tersebutlah yang membuat kekuatan spiritual berbentuk kehilangan kendali di dalam lautan kesadaran Bang MC. Jiang Han pun meminta Tian Yu untuk tidak menangis lagi karena saat ini Bang MC masih baik-baik saja. Bukan hanya itu, Jiang Han juga berhasil menerobos kerana Province Serenity tingkat kelima berkat bantuan dari Tian Yu. Selain berhasil menerobos, Jiang Han juga sudah bisa mempelajari jurus pertama dari buku 7 lapis pedang, yaitu Auman Harimau Hutan. Tentu dengan kemampuan ini Jiang Han sudah bisa membantu Tian Yu untuk mendapatkan darah monster yang Tian Yu perlukan untuk tungku binatang langit. Ketika Jiang Han dan Tian Yu hendak pergi untuk berburu monster, tiba-tiba saja rubah emas datang ke hadapan mereka berdua. Tanpa banyak basa-basi, Jiang Han pun langsung berlari untuk mengejar rubah emas tersebut. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han yang melakukan pengejaran kepada rubah emas sampai ke tengah hutan. Alih-alih bertemu dengan rubah emas, Jiang Han malah mendapatkan hadangan dari seorang pria bertopeng yang tidak lain dan tidak bukan adalah Han Jin Mao. Tentu kedatangan Han Jin Mao ke hadapan Jiang Han karena dia ingin mendapatkan tungku binatang langit. Jiang Han sendiri pura-pura tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Han Jin Mao. By the way, Jiang Han belum sadar kalau orang bertopeng yang berada di hadapannya adalah Han Jin Mao. Meskipun Han Jin Mao sudah berada di ranah Mountain NC tahap sempurna, namun Jiang Han tidak takut sama sekali. Bahkan Tian Yu juga memberikan peringatan kalau Jiang Han sama sekali tidak punya kesempatan menang melawan Han Jin Mao. Jiang Han ngotot melawan Han Jin Mao karena dia ingin mengetahui keberadaan kedua orang tuanya yang berhubungan dengan rubah emas. Namun Han Jin Mao tidak ingin memberitahukan informasi tentang orang tua Jiang Han sebelum Bang MC menyerahkan tungku binatang langit. Meskipun Jiang Han mencoba untuk melakukan serangan demi serangan, namun perbedaan ranah yang jauh membuat Bang MC tidak bisa berbuat banyak. Han Jin Mao sendiri meminta Jiang Han untuk menyerahkan tungku binatang langit, maka dia akan membiarkan Jiang Han hidup sebagai penghormatan kepada kedua orang tua dari Jiang Han. Terlihat Jiang Han menggunakan teknik auman harimau hutan untuk melakukan penyerangan, namun tetap saja teknik tersebut belum bisa membuat Han Jin Mao goyah meskipun berhasil menembus formasi pelindung. Karena sedari tadi Jiang Han terus menolak untuk menyerahkan tungku binatang langit, maka Han Jin Mao akan mengambilnya dengan cara paksa. Tapi ketika Han Jin Mao ingin melakukan serangan, tiba-tiba saja datang Paman Liu memberikan bantuan kepada Jiang Han. Bahkan di sini Paman Liu berhasil melepaskan satu serangan ke arah tubuh dari Han Jin Mao. Kehadiran Paman Liu tentu membuat Han Jin Mao kaget. Dia pun langsung kabur karena sadar tidak akan mampu mengalahkan Paman Liu. Di saat yang sama Jiang Han langsung berterima kasih kepada Paman Liu karena sudah membantunya. Bang MC juga tidak menyangka kalau Paman Liu sudah berada di ranah Celestial Being. Sebaliknya Paman Liu juga tidak menyangka kalau artefak kuno legendaris yaitu tungku binatang langit berada di tangan Jiang Han.
Jiang Han sendiri tidak punya kekhawatiran kepada Paman Liu karena jika memang sedari awal Paman Liu hendak mengambil tungku binatang langit, maka Jiang Han tidak akan berhasil hidup sampai saat ini. Setelah mereka berdua berdiskusi, akhirnya Jiang Han bisa memastikan bahwa pria bertopeng yang menyerangnya barusan adalah wakil ketua Pavilion Yunmeng, yaitu Han Jinmao. 怎么怕我抢啊？他就是韩副阁主韩金茂。晕，他怕是难以恢复。 Paman Liu menjelaskan kalau Han Jinmao memang sangat terobsesi dengan tungku binatang langit. Semua orang yang berniat mengambil atau punya informasi tentang tungku binatang langit pasti akan diburu oleh Han Jinmao. Serangan yang dilakukan oleh Paman Liu kepada Han Jinmao barusan setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk disembuhkan. Jadi Paman Liu meminta Jiang Han untuk segera pergi dari Pavilion Yunmeng jika ingin menyelamatkan diri. Namun Jiang Han menolak untuk kabur karena kemanapun dia pergi pasti Han Jinmao akan memburunya. Lebih baik Bang MC tetap di Pavilion Yunmeng dan menyelesaikan masalah sampai ke akar, barulah dia merasa aman. 本就引人注目，有些事啊急不得。韩金茂实力超群，的力量未必不能与他一战。 Tekad kuat dari Jiang Han ini membuat Paman Liu memberikan asumsi kalau Jiang Han harus segera memahami tungku binatang langit untuk mengalahkan Han Jinmao. Jika tidak, tentu nyawa Jiang Han akan terus dalam ancaman. Tapi Paman Liu juga memberikan peringatan kalau jalan kultivasi memerlukan tahapan, jadi Jiang Han tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri. Karena Jiang Han sudah paham apa yang dimaksud oleh Paman Liu, maka mereka harus segera kembali karena kompetisi 3 aliran tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. 我讲究循序渐进，随我去采撷灵菇。 Sementara itu di tempat lain, Han Jinmao tampak terluka parah setelah terkena satu serangan dari Paman Liu. Han Jinmao pun tidak ragu memberikan pujian kepada teknik 7 bintang bunga plum yang digunakan oleh Paman Liu untuk menyerangnya. Pada saat ini Han Jinmao akan berusaha memulihkan diri, jadi dia meminta rubah emas untuk mengawasi Jiang Han dan memberikan laporan jika nantinya Jiang Han mempelajari kemampuan baru. Sebelum rubah emas pergi, dia memberikan saran agar Han Jinmao menggunakan teknik lain selain cakar pencabut nyawa yang membutuhkan jarak bertarung cukup dekat. Jika Han Jinmao menguasai teknik pindah bunga sambung kayu, maka dia bisa langsung menggunakan tungku binatang langit. Han Jinmao merasa sangat pesimis karena menurutnya teknik pindah bunga sambung kayu merupakan teknik yang sudah lama hilang. Akan tetapi ternyata rubah emas punya petunjuk tentang teknik tersebut dan bisa mengambilkannya untuk Han Jinmao. Singkat cerita, kompetisi 3 aliran akan segera dilaksanakan. Murid-murid mulai bergosip kalau tim pembunuh Pojun akan berhasil mengalahkan tim pembunuh dewa karena Han Linfeng sudah mencapai ranah Province Serenity tingkat ke-8. Beberapa saat kemudian tim pembunuh dewa yang dipimpin oleh Zuo Yi sudah tiba di dalam altar kompetisi. Meskipun lawan mereka mempunyai ranah yang lebih tinggi, tapi Zuo Yi meminta rekan-rekannya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik guna memenangkan pertarungan. Dari arah lain, tim pembunuh Pojun yang dipimpin oleh Han Linfeng sudah tiba dan langsung memberikan Psy-War kepada tim pembunuh dewa. Han Linfeng di sini berniat membalaskan dendam kepada Jiang Han atas kejadian di Pavilion Yunmeng pada waktu itu. Ternyata dari tim pembunuh Pojun ada satu orang yang harus diwaspadai oleh tim pembunuh dewa, yaitu cucu penatua kedua bernama Yunfei. Saat ini Yunfei diketahui sudah berada di ranah Province Serenity tingkat ke-7, jadi mereka harus berhati-hati. Sementara itu dari arah panggung ada seorang pria yang tampak sangat disegani oleh petinggi Pavilion Yunmeng. Ternyata pria tersebut merupakan penguasa Mansion 7 pembunuh yang bernama Wang Pingzi. Diketahui Pavilion Yunmeng berada di bawah kekuasaan dari Mansion 7 pembunuh, jadi sedari itulah Wang Pingzi datang untuk menyaksikan kompetisi 3 aliran.
Sementara itu, Ketua Balai Han tampak kaget setelah dia melihat keberadaan dari Tian Yu. Semua itu dikarenakan dia baru menyadari anak-anak yang mengalahkannya di paviliun judi merupakan Jiang Han dan teman-temannya. Kompetisi 3 aliran yang akan dilaksanakan mempunyai aturan untuk saling menantang. Jika sampai keluar dari dalam arena, maka murid tersebut akan kalah dan tim yang menang akan mendapatkan 1 poin. Pertarungan pertama yang akan tersaji di tengah altar adalah salah satu murid dari tim pembunuh Po Jun yang menantang Jiang Lang. Meskipun Jiang Lang hanya bertarung menggunakan jimat, namun dia mampu mempermainkan murid tim pembunuh Po Jun untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan dari Jiang Lang ini membuat tim pembunuh dewa mendapatkan 1 poin. Siapa yang menyangka kalau Yun Fei langsung turun tangan untuk membalaskan kekalahan tim pembunuh Po Jun. Tidak butuh waktu lama dia berhasil mengalahkan Jiang Lang karena perbedaan ranah di antara mereka berdua terlalu jauh. Tetua kedua tampak tersenyum karena cucunya menang dengan sangat mudah melawan Jiang Lang. Teknik yang digunakan oleh Yun Fei untuk mengalahkan Jiang Lang juga menjadi perhatian karena bisa menyerang dari arah yang tidak terduga. Karena Jiang Lang sudah kalah, maka Yun Fei meminta tim pembunuh dewa yang lain untuk masuk ke dalam altar. Pada awalnya Zuo Yi ingin masuk ke dalam altar, namun Jiang Han menghadangnya karena Bang MC merasa teknik yang digunakan oleh Yun Fei hanya dia seorang yang bisa mengatasi. Baru juga Jiang Han masuk, dia langsung diremehkan karena hanya berada di ranah Province Serenity tingkat kelima. Namun Yun Fei langsung dibuat kaget karena serangan-serangan yang digunakan oleh Jiang Han punya beban yang cukup kuat. Yun Fei juga kembali dibuat kaget setelah teknik serangannya berhasil digagalkan oleh Jiang Han dengan mudah. Bahkan ketika Yun Fei menggunakan teknik tersebut dengan skala besar, Jiang Han tetap mampu menghindar dan tidak terkena serangan sama sekali. Kemampuan menghindar dari Jiang Han ini langsung mendapatkan pujian dari para tetua karena dengan ranah yang lebih rendah, Bang MC mampu menghindari teknik serangan Yun Fei yang sulit untuk dihindari. Namun di satu sisi tetua kedua tetap yakin cucunya akan memenangkan pertarungan karena Yun Fei punya ranah yang lebih tinggi dibandingkan Jiang Han. Sementara itu dari tengah altar, Yun Fei tampak menggunakan teknik roh kayu untuk melakukan serangan. Dikeluarkannya teknik roh kayu ini membuat murid-murid penonton yakin kalau Yun Fei akan memenangkan pertarungan melawan Jiang Han. Meskipun Mang Ohan sudah terkena teknik roh kayu, namun dia masih dalam keadaan tenang karena ternyata Mang Ohan sudah mempersiapkan teknik auman harimau hutan untuk mengalahkan Yun Fei. Seketika Yun Fei pun langsung terlempar keluar dari dalam altar dan memastikan bahwa Mang Ohan adalah pemenang pertarungan. Terkaparnya Yun Fei membuat tetua kedua sangat marah. Dia pun langsung masuk ke dalam altar serta melakukan serangan kepada Jiang Han. Beruntung serangan dari tetua kedua dihalau oleh Wang Pingzi yang tidak ingin siapapun untuk ikut campur dalam kompetisi yang sedang dijalani oleh generasi muda. Perlindungan yang dilakukan oleh Wang Pingzi membuat Han Lin Feng kaget karena jarang sekali dia melihat penguasa Mansion 7 pembunuh ikut turun tangan langsung. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan tetua kedua yang meminta maaf kepada Wang Pingzi karena dia sudah ikut campur di kompetisi generasi muda. Karena sudah dipastikan Mang Ohan yang menang, maka tim pembunuh dewa mendapatkan 1 poin tambahan. Murid-murid lain yang menonton mulai berasumsi tidak ada yang bisa mengalahkan Jiang Han karena Tuan Besar Wang Pingzi sudah turun tangan, yang mana menunjukkan bahwa Jiang Han merupakan murid spesial.
Beberapa saat kemudian Han Linfeng masuk ke dalam arena pertarungan untuk mewakili tim pembunuh Po Jun. Amarah sudah terlihat di wajah Han Linfeng karena dia ingin membalaskan dendam kejadian memalukan 1 bulan yang lalu. Sementara dari sisi Mang Ohan, dia ingin melihat sudah sampai di manakah Han Linfeng berkembang setelah dia dikurung selama 1 bulan. Ternyata Han Linfeng sudah mencapai ranah Province Serenity tingkat ke-8. Pertarungan antara mereka berdua pun akhirnya dimulai, yang mana Han Linfeng mampu mengantisipasi kecepatan yang digunakan oleh Mang Ohan. Bisa dibilang saat ini pertarungan mereka tinggal menunggu siapa yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Han Linfeng yang terkena pukulan dari Jiang Han tampak langsung mengeluarkan teknik pamungkas, yaitu api petir wilayah langit. Diketahui teknik ini merupakan teknik tingkat langit yang bahkan kultivator ranah Mountain NC juga sulit untuk menghindar. Dahsyatnya serangan Han Linfeng membuat murid-murid yang menonton merasa heran karena Han Linfeng menggunakan teknik mematikan seperti ini untuk membunuh Mang Ohan. Di saat yang sama, Ketua Balai Han tampak optimis kalau hari ini cucunya akan berhasil membunuh Jiang Han. Terjadi sebuah plot twist di mana api petir langit yang digunakan oleh Han Linfeng ternyata bisa memperkuat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Mang Ohan. Bang MC berniat memancing Han Linfeng untuk mengeluarkan api petir langit yang lebih kuat agar dia bisa menerobos ke ranah Province Serenity tingkat ke-6. Han Linfeng yang merasa di atas angin tampak tertawa karena dia sudah berhasil membunuh Mang Ohan. Namun dari dalam kobaran api, Mang Ohan meminta Han Linfeng untuk melakukan serangan lebih kuat jika ingin membunuhnya. Provokasi yang dilakukan oleh Bang MC berhasil membuat Han Linfeng mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Serangan kuat ini akhirnya membuat Mang Ohan berhasil menerobos dan menghancurkan api petir langit yang digunakan oleh Han Linfeng. Tentu saja momen ini membuat semua orang kaget, termasuk para tetua pavilion Yunmeng. Salah seorang tetua menyadari kalau kekuatan spiritual Mang Ohan beratribut api, jadi Bang MC pasti memanfaatkan api petir langit untuk menerobos ranah Province Serenity tingkat ke-6. Melihat Jiang Han berhasil menerobos tentu membuat Han Linfeng bingung. Di saat yang sama Mang Ohan berkata kalau Han Linfeng terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Bang MC juga langsung menggunakan teknik auman harimau hutan untuk mengakhiri perlawanan Han Linfeng. Kekalahan Han Linfeng tentu membuat Ketua Balai Han sangat marah. Dia pun berniat melakukan serangan kepada Jiang Han karena Bang MC sudah bertindak kejam ke sesama murid pavilion Yunmeng. Namun kemarahan dari Ketua Balai Han langsung diredam oleh salah seorang tetua yang meminta Ketua Balai Han untuk bersikap tenang karena kompetisi 3 aliran disaksikan langsung oleh Tuan Besar Wang Pingzi. Akhirnya Ketua Balai Han pun pergi membawa Han Linfeng yang pingsan dan berniat membalaskan dendam kepada Jiang Han di lain waktu. Kemenangan Jiang Han ini tentu membuat tim pembunuh dewa semakin di atas angin. Di saat yang sama Wang Pingzi memberikan pujian kepada Ketua Pavilion Yunmeng karena berhasil menemukan seorang jenius seperti Jiang Han. Ketua Pavilion sendiri lekas bertanya ke semua murid apakah ada di antara mereka yang ingin menantang Jiang Han di tengah arena pertarungan. Karena tidak ada yang berniat menantang Jiang Han, maka Bang MC akan beristirahat sebentar karena dia sudah menang 2 kali berturut-turut. Sementara itu, seorang gadis bernama Xiao Jingjing masuk ke dalam arena dan langsung menantang Zuo Yi untuk melawannya. Diketahui Xiao Jingjing sudah berlatih keras untuk mengalahkan Zuo Yi pada kompetisi 3 aliran tahun ini.
Setelah pertarungan di antara Zuoyi dan Xiao Jingjing dimulai, tampak Zuoyi berhasil mengalahkan Xiao Jingjing meskipun mereka berdua mempunyai ranah yang sama. Ternyata diketahui Zuoyi sudah mengalahkan Xiao Jingjing sebanyak 99 kali dan kedepannya akan terus begitu. Karena tidak ada yang berani untuk menantang Zuoyi lagi, maka tim pembunuh dewa dipastikan mendapatkan 1 poin tambahan. Beberapa saat kemudian Qibing turun ke tengah arena untuk menantang murid-murid Pavilion Yunmeng. Akan tetapi tidak ada 1 orang pun yang berani melawan Qibing karena kemampuan yang dimiliki oleh Qibing memang berada di atas rata-rata. Karena Qibing menang tanpa bertarung, maka dipastikan tim pembunuh dewa mendapatkan 1 poin tambahan. Ketika penatua wasit bertanya siapakah murid yang ingin melakukan pertarungan lagi, Han Jinmao langsung berkata kalau kompetisi 3 aliran tahun ini sudah dibenangkan oleh tim pembunuh dewa. Tuan Besar Wang Pingzi dan Ketua Pavilion Yunmeng juga setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Han Jinmao. Akhirnya Ketua Pavilion mengumumkan bahwa tim pembunuh dewa memenangkan kompetisi 3 aliran tahun ini. Mang Ohan tampak langsung menatap ke arah Han Jinmao karena kejadian yang mereka alami baru-baru ini. Ketika Zuoyi ingin mengajak teman-temannya untuk merayakan kemenangan, tiba-tiba saja Ketua Pavilion meminta Jiang Han untuk tetap tinggal karena ada yang ingin dia bicarakan dengan Bang MC. Ternyata Wang Pingzi ingin mengobrol sebentar dengan Jiang Han untuk menanyakan siapakah guru Bang MC selama ini. Karena dari yang terlihat, Wang Pingzi menilai kekuatan spiritual dan kekuatan magis Jiang Han begitu hebat dan kuat. Jiang Han pun menyebut kalau dia tidak mempunyai seorang guru dan hanya meraba-raba sendiri teknik yang ingin dia pelajari. Tentu ucapan Jiang Han membuat Wang Pingzi kaget karena bagaimana bisa seorang murid belajar sendiri tapi sudah sehebat ini. Karena tidak ingin menyia-nyiakan bakat dari Jiang Han, maka Wang Pingzi segera memberikan token Istana 7 Pembunuh agar kelak Jiang Han bisa menemuinya. Wang Pingzi bersedia membimbing Jiang Han untuk berlatih jika memang Bang MC membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Jiang Han pun langsung berterima kasih atas kebaikan dari Tuan Wang Pingzi dan menyebut akan berkunjung ke Istana 7 Pembunuh jika dia nanti mempunyai waktu luang. Sementara itu dari arah kejauhan ada seorang wanita yang sedang mengawasi dan merasa tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Jiang Han. Singkat cerita, Jiang Han masuk ke dalam sebuah tempat penginapan untuk menghampiri seseorang yang sedang mandi. Ternyata gadis yang sedang mandi di dalam ruangan adalah Zuoyi. Jiang Han sendiri mengetahui kalau gadis yang menggodanya bukanlah Zuoyi yang asli, melainkan boneka kertas yang dibuat oleh wanita yang mengawasi Jiang Han sebelumnya. Karena penyamaran wanita ini sudah ketahuan, maka dia langsung keluar dan memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Tianxin. Kedatangan Tianxin tentu membuat Jiang Han bertanya-tanya apa tujuan Tianxin sebenarnya. Tianxin menyebut kalau dia sangat kagum dengan kehebatan Jiang Han pada saat kompetisi 3 aliran. Jadi kedatangannya kali ini hanya untuk menghabiskan waktu bersama dengan Bang MC saja. Bahkan Tianxin membawa banyak harta untuk diberikan kepada Jiang Han asalkan Jiang Han memperbolehkan dirinya untuk tetap bersama-sama. Namun semua harta yang dikeluarkan oleh Tianxin sama sekali tidak cukup untuk menunjukkan ketulusan karena Bang MC ingin tahu apa motif sebenarnya dari Tianxin. Benar saja, ternyata Tianxin menginginkan nyawa dari Jiang Han. Serangan yang digunakan oleh Tianxin membuat Jiang Han sadar kalau Tianxin sudah berada di ranah Mountain NC. Meskipun sudah berada di ranah Mountain NC, tapi soal kecepatan Jiang Han masih unggul dibanding Tianxin. Terlihat Tianxin terkena serangan Jiang Han meskipun serangan tersebut tidak terlalu berefek fatal. Ketika mereka berdua sedang beradu argumen, tiba-tiba saja pelayan memberitahukan kalau rekan-rekan Jiang Han sudah datang. Situasi ini pun membuat Tianxin langsung pergi dan akan berurusan dengan Jiang Han di lain waktu.
Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Zuo Yi dan rekan-rekannya yang menemui Jiang Han untuk mengajak Bang MC pergi makan siang. Sementara itu Tianxin yang menyerang Jiang Han sebelumnya ternyata merupakan anggota dari Aula Tianlang karena setelah kabur dari Jiang Han dia bertemu dengan Tuan Muda Jin. Tianxin merasa sangat tertarik kepada Jiang Han karena Bang MC mempunyai kemampuan yang berbeda dibandingkan orang lain. Di saat yang sama Tuan Muda Jin memberikan informasi kalau semua token yang dimiliki oleh Jiang Lang merupakan token palsu. Tuan Muda Jin juga memberitahukan setiap anggota keluarga Jiang mempunyai segel bunga plum di dalam tubuhnya. Pada saat berada dalam bahaya, segel bunga plum tersebut akan memancarkan kekuatan yang dahsyat. Tianxin terlihat ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Lu untuk membunuh Jiang Han. Sementara itu di sebuah restoran, Jiang Han mendapatkan hadiah dari pemilik resto karena keberhasilannya mengantar makanan ke semua pengunjung dalam waktu 20 detik. Hadiah yang diberikan oleh pemilik resto adalah makanan yang sangat disukai oleh Zuo Yi. Akan tetapi tiba-tiba saja Tuan Lu datang ke restoran yang sama serta ingin membeli makanan yang dijadikan hadiah oleh pemilik restoran. Bahkan di sini Tuan Lu rela membayar 1 juta batu misteri kepada pemilik restoran agar dia bisa membeli makanan yang disiapkan untuk Jiang Lang. Ternyata Tuan Lu sudah dikendalikan oleh jimat kertas Tianxin, jadi dia sengaja memprovokasi Jiang Lang di dalam restoran. Jiang Lang yang merasa tidak terima pun mencoba untuk mempertahankan makanan tersebut, namun Tuan Lu malah kembali melakukan provokasi dengan menumpahkan makanan hadiah di hadapan wajah Jiang Lang. Sontak momen ini membuat Jiang Lang kehilangan kesabaran dan melakukan serangan kepada Tuan Lu. Namun karena ada perbedaan ranah di antara mereka berdua, jadi Tuan Lu berhasil membuat Jiang Lang terluka. Cukup beruntung Jiang Han datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Hanya dengan beberapa kali serangan saja Jiang Han berhasil membuat Tuan Lu tidak berdaya. Setelah Tuan Lu tumbang, jimat kertas yang dimiliki oleh Tianxin pun keluar dan membuat Jiang Han sadar kalau Tianxin sedang menguji identitas asli dari Jiang Lang. Bang MC juga kepikiran tentang identitas keluarga Jiang yang sangat ditakuti oleh Aula Tianlang sekalipun. Namun karena Jiang Han belum mau menyelidiki hal tersebut, jadi dia langsung mengajak Jiang Lang untuk makan siang bersama. Tiba-tiba saja Zuo Yi menyambung pembicaraan karena dia sudah mendapatkan perintah dari ibunya untuk mengantar makanan ke tambang Long Yun. Jadi mereka semua harus segera kembali ke pavilion Yunmeng sekarang juga. Sementara itu di tempat lain, Ketua Balai Han masih tampak sangat marah karena cucunya Han Linfeng menjadi cacat setelah pertarungan melawan Jiang Han kemarin. Di saat yang sama Han Jin mau memberikan informasi bahwa Liu Jindao atau Paman Liu saat ini melindungi Jiang Han. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan internal tentu tidak akan pernah bisa menyentuh Jiang Han sedikit pun. Bahkan jika ketua Aula Tianlang yang bernama Jin Bubai membantu mereka, bantuan tersebut belumlah cukup untuk mengalahkan Paman Liu. Namun karena Aula Tianlang sudah mengajukan kerjasama, maka Han Jin mau akan memanfaatkan kekuatan mereka. Benar saja tak lama kemudian Tuan Muda Jin dan Tianxin datang ke kediaman keluarga Han untuk bertemu dengan Han Jin Mao. Singkat cerita, Aula Tianlang dan keluarga Han sudah menekan kerjasama dan mengirim utusan untuk menghadang Jiang Han dan rekan-rekannya yang saat ini sedang menuju tambang Long Yun guna mengirimkan sebuah makanan.
Benar saja, tak lama kemudian Ketua Balai Han melihat rombongan Zuo Yi dan Jiang Han sedang melewati tebing Yuro. Ketika Zuo Yi dan Jiang Lang sedang membicarakan makanan apa yang akan mereka makan ketika sampai, Tian Yu memberitahu Jiang Han kalau dia mencium aroma monster besar yang berada di lembah yang mereka lewati. Tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi gelap karena kemunculan seekor monster ular besar. Monster ular besar ini diketahui sudah berada di tingkat ketiga atau memiliki ranah yang sama dengan praktisi Mountain NC. Sementara itu Tian Yu memberitahukan kalau monster ular besar merupakan salah satu monster yang tercatat di kuali binatang langit, yaitu ular iblis bayangan. Tian Yu pun segera meminta Jiang Han untuk mengambil darah ular iblis bayangan tersebut. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan jarum beracun yang sangat banyak. Formasi pelindung yang digunakan oleh Jiang Lang juga tidak bisa menahan banyaknya jarum beracun tersebut. Ternyata jarum beracun itu digunakan oleh pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. Bahkan ular iblis bayangan juga dikendalikan oleh si wanita itu. Pengawal Tuan Muda Jin datang kali ini untuk membalaskan dendam kepada Jiang Han. Karena di pertemuan pertama mereka, Jiang Han berhasil membuat pengawal Tuan Muda Jin jatuh pingsan. Alih-alih merasa panik, Jiang Han malah meminta wanita ini untuk memanggil Tuan Muda Jin datang ke tempat ini karena wanita ini bukanlah tandingan untuk Bang MC. Namun si wanita beranggapan kali ini Jiang Han akan mokat karena dia sudah membawa ular iblis bayangan yang sulit untuk ditaklukkan oleh Bang MC. Zuo Yi tampak memanggil pengawal Tuan Muda Jin dengan sebutan nenek-nenek karena sedari tadi dia terus-terusan ngebacot tanpa henti. Pengawal Tuan Muda Jin pun membalas dengan berkata kalau Zuo Yi merupakan gadis bau kencur. Siapa yang menyangka kalau pengawal Tuan Muda Jin sudah mempersiapkan formasi untuk memisahkan Jiang Han dan rekan-rekannya. Sekejap mata Zuo Yi dan yang lain langsung menghilang dan hanya menyisakan Jiang Han seorang. Jiang Han kemudian mempertanyakan apa tujuan dari aula Tianlang sebenarnya karena mereka sudah menyerang Bang MC ketika berada di kota gelap dan menguji identitas dari Jiang Lang di dalam restoran beberapa waktu yang lalu. Pengawal wanita Tuan Muda Jin menolak untuk memberitahukan tujuannya kepada Jiang Han dan langsung melakukan serangan menggunakan ular iblis bayangan. Wanita ini meminta Jiang Han untuk menyerah saja karena dia tidak tega merusak wajah tampan Jiang Han dengan ular iblis bayangan. Kau terlalu cepat untuk berbicara seperti itu, ucap Jiang Han sembari menggunakan kekuatan magis mode iblis. Mode iblis ini mampu melakukan serangan telak kepada pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. Akan tetapi wanita ini masih tetap tenang dan terus melakukan provokasi kepada Jiang Han. Ketika ular iblis bayangan kembali melakukan serangan, Tian Yu memberitahu Jiang Han titik inti dari ular iblis bayangan. Jika Jiang Han menyerang inti tersebut, maka ular iblis bayangan pasti akan mokat. Benar saja, dengan perhitungan matang, Jiang Han menggunakan auman harimau hutan untuk menebas inti monster dari ular iblis bayangan. Seketika ular tersebut pun langsung mokat dan Bang MC mendapatkan inti monsternya. Sontak momen ini membuat pengawal wanita Tuan Muda Jin kaget karena bagaimana bisa Jiang Han jadi sekuat ini. Kakakku tersayang, masih banyak yang belum kamu ketahui tentang diriku, ucap Jiang Han sembari bersiap melakukan serangan terakhir untuk mengakhiri perlawanan pengawal wanita dari Tuan Muda Jin. Satu tusukan bilah Bang MC berhasil membuat pengawal Tuan Muda Jin terkapar. Sementara itu Tian Yu lekas memberikan token magis kepada Jiang Han karena dia sudah menyempurnakan darah ular iblis bayangan.
Penyerapan kekuatan token magis ini membuat Jiang Han berhasil menaikkan ranahnya ke Province Serenity tingkat ke-8. Selain itu, Bang MC juga berhasil mendapatkan satu tambahan kekuatan magis. Kematian pengawal Tuan Muda Jin membuat formasi penghalang langsung menghilang dan mempertemukan kembali Jiang Han dengan teman-temannya. Jiang Lang menyebut kalau formasi penghalang sudah mengurung Jiang Han dan membuat Zuo Yi begitu khawatir. Qibing sendiri meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena dia khawatir masih ada rekan dari pengawal Tuan Muda Jin yang lain yang sedang mengawasi mereka saat ini. Karena tempat ini belumlah aman, maka mereka harus segera pergi secepat mungkin. Sementara itu, mayat dari pengawal Tuan Muda Jin tiba-tiba saja berubah menjadi seekor kupu-kupu. Di saat yang sama, Ketua Balai Han tampak semakin kesal karena Jiang Han berhasil selamat lagi. Scene kekesalan dari Ketua Balai Han ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han dan teman-temannya yang kembali melanjutkan perjalanan mengantar bahan makanan. Karena hari sudah hampir gelap, Zuo Yi mengajak teman-temannya untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Jiang Lang tampak meminta traktir kepada Zuo Yi sebuah arak osmanthus yang ada di penginapan. Tak lama kemudian pelayan penginapan mengantar arak osmanthus yang dipesan oleh Zuo Yi. Ketika Jiang Lang sedang berebut minum arak dengan Tian Yu, pelayan penginapan malah menggoda Jiang Han yang menurutnya sangatlah tampan. Di satu sisi Zuo Yi marah kepada si pelayan karena makanan yang mereka pesan sampai saat ini belum diantar. Digodanya Jiang Han membuat Jiang Lang merasa iri karena selama perjalanan Jiang Han sudah 2 kali digoda oleh 2 orang wanita yang berbeda. Jiang Han di sini malah menuturkan kalau wanita yang menyerang mereka di lembah Yoru sebenarnya mengincar bahan makanan yang sedang mereka bawa. Namun Jiang Han merasa heran kenapa wanita itu bisa mengetahui kalau bahan makanan akan melintasi lembah Yoru, padahal pengiriman makanan ini merupakan rahasia Pavilion Yunmeng. Mereka berempat akhirnya mulai sadar sepertinya ada orang dalam yang sudah membocorkan informasi. Perhatian tertuju kepada Han Jin Mao dan Ketua Balai Han karena mereka berdualah yang selalu mencari masalah. Jiang Han pun membuat asumsi kalau Han Jin Mao pasti sudah mencari bantuan dari luar untuk menggulingkan posisi Ketua Pavilion Yunmeng. Bantuan yang didapat oleh Han Jin Mao pasti berasal dari musuh bebuyutan Pavilion Yunmeng yaitu Aula Tianlang. Ternyata 2 tahun lalu Pavilion Yunmeng dan Aula Tianlang pernah bersaing menghentikan serangan monster karena Pavilion Yunmeng mendapatkan prestasi cemerlang, jadi penguasa wilayah memberikan hadiah berupa tambang Longyan. Kerjasama yang terjadi antara keluarga Han dan Aula Tianlang pasti karena Aula Tianlang menginginkan tambang Longyan. Untuk itulah mereka harus menangkap Zuo Yi yang akan digunakan sebagai sandera agar Ketua Pavilion Yunmeng mau menyerahkan tambang tersebut. Yunmengge的仇家，云梦阁战功显赫，天狼殿便抓住时机，眼下要尽快将粮草送到龙允城。 Tiba-tiba saja pelayan penginapan memberikan apresiasi karena ternyata Jiang Han begitu cerdas memahami situasi. Ternyata pelayan penginapan adalah Tianxin yang sudah menyamar dan mempersiapkan jebakan untuk menangkap Jiang Han. Jiang Han pun langsung menghilang karena terkena formasi yang dibuat oleh Tuan Muda Jin. Sementara itu pertarungan terjadi antara Zuo Yi melawan 2 orang pengawal Tuan Muda Jin yang berada di ranah Mountain NC. Karena perbedaan ranah mereka terlalu jauh, Zuo Yi dan teman-temannya tidak mampu berbuat banyak di hadapan Tianxin. Sementara itu Jiang Han sedang berada di dalam ruangan yang merupakan formasi buatan dari Tuan Muda Jin. Karena mata surgawi tidak bisa melihat celah dari formasi ini, maka Jiang Han memastikan kalau mata formasi terhubung langsung dengan penggunanya. Selama bisa membunuh si pembuat formasi, maka Jiang Han yakin bisa keluar dengan selamat. Tuan Muda Jin kemudian muncul untuk melakukan serangan kepada Jiang Han. Dia juga berniat membalaskan dendam pengawal wanitanya yang sudah dibunuh oleh King Jiang Han.
Pertarungan sengit pun terjadi antara Jiang Han melawan Tuan Muda Jin. Siapa yang menyangka kalau Jiang Han berhasil mengalahkan Tuan Muda Jin menggunakan kekuatan magis barunya. Kekuatan magis ini tidak bisa ditahan oleh Tuan Muda Jin karena bersifat menyerang jiwa. Terkaparnya Tuan Muda Jin membuat Jiang Han berhasil keluar dari dalam formasi. Di saat yang sama Zuo Yi terlihat tidak berdaya mendapatkan cekikan dari Tianxin. Jiang Han sebenarnya bisa saja kabur, namun dia tidak akan meninggalkan teman-temannya begitu saja. Dengan mode iblis, Bang MC berusaha melawan dua orang praktisi ranah Mountain NC. Kombinasi serangan yang digunakan oleh Jiang Han akhirnya berhasil menyelamatkan Zuo Yi. Situasi ini membuat Tian Yu segera meminta Jiang Han untuk pergi karena dia tidak punya kesempatan menang melawan 3 orang kultivator ranah Mountain NC. Tidak butuh waktu lama, Tianxin dan 2 orang pengawalnya berhasil membuat Jiang Han terluka parah. Jiang Han juga gagal untuk menggunakan kekuatan magisnya karena dia kehilangan banyak energi spiritual. Akhirnya Tian Yu menggunakan kekuatan dari tungku binatang langit untuk menyelamatkan nyawa dari Jiang Han. Sekejap Jiang Han pun langsung menghilang dari hadapan Tianxin. Di dalam ruangan tungku binatang langit, Jiang Han tampak terluka cukup parah. Tian Yu tampak bersedih karena nadi dan detak jantung Jiang Han sangat lemah sekarang ini. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Tian Yu menggunakan kemampuan spesialnya untuk menyelamatkan nyawa dari Jiang Han. Setelah beberapa saat, akhirnya Jiang Han berhasil sehat kembali karena bantuan yang diberikan oleh Tian Yu. Tian Yu di sini tampak marah-marah kepada Bang MC. Jika bukan karena bantuan darinya, Jiang Han pasti sudah tidak bisa terselamatkan. Jiang Han sendiri mengakui kalau dia sudah ceroboh melawan 3 orang kultivator ranah Mountain NC sendirian. Namun Jiang Han juga tidak punya pilihan lain karena Zuo Yi dan rekan-rekannya sedang berada dalam bahaya. Untuk sekarang hal yang terpenting adalah menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Karena tidak ingin gegabah, Jiang Han berencana menaikkan ranah terlebih dahulu, barulah ia pergi menyelamatkan teman-temannya yang disandra oleh Aula Tianlang. Bang MC yakin kalau Aula Tianlang tidak akan membunuh Zuo Yi sekarang karena mereka butuh Zuo Yi sebagai sandra agar ketua Pavilion Yun Meng mau menyerahkan tambang Long Yun. Tian Yu sendiri berencana mengajak Jiang Han ke sebuah tempat yang menjadi sarang monster besar. Ternyata Tian Yu mengajak Jiang Han untuk pulang ke kediaman keluarga Jiang karena Tian Yu mengetahui ayah dan ibu Jiang Han pernah memelihara seekor monster. Tian Yu memberitahukan semenjak kepergian ibu dan ayah Jiang Han, aura monster tersebut semakin memudar yang membuat Tian Yu tidak bisa merasakan jejaknya sama sekali. Mendengar penjelasan Tian Yu membuat Jiang Han sadar kalau Tian Yu tahu banyak tentang kedua orang tuanya. Bang MC pun meminta Tian Yu untuk jujur sebenarnya apa yang sedang disembunyikan oleh Tian Yu selama ini kepada Jiang Han. Meskipun sudah mendapatkan pertanyaan serius, Tian Yu tetap tidak menjawab informasi apa yang dia ketahui tentang nasib kedua orang tua dari Bang MC. Akhirnya Jiang Han pun tidak memaksa Tian Yu karena mereka sedang terburu-buru kembali ke kediaman keluarga Jiang. Sementara itu di Aula Tianlang, 2 orang pengawal memberikan informasi kepada Tianxin kalau mereka sudah mengetahui apa yang membawa Jiang Han pergi kemarin. Sepasang mata perunggu yang membawa Jiang Han pergi merupakan tungku binatang langit. Mendengar penjelasan ini membuat Tianxin semakin sumringah karena ternyata orang yang begitu dia kagumi mempunyai harta yang sangat berharga seperti itu. Di saat yang sama di kediaman keluarga Jiang, tetua pertama memberitahukan bahwa keluarga Jiang tidak pernah memelihara monster seperti yang dikatakan oleh Tian Yu. Tapi ada satu hewan kecil yang dipelihara oleh ibu Jiang Han, yaitu seekor kecebong. Tetua pertama memberitahukan kalau ibu Jiang Han selalu membawa kecebong ini, dan ketika masuk ke dalam keluarga Jiang, si kecebong selalu diserahkan kepada tetua pertama.
Karena kecebong ini merupakan hewan peliharaan dari Ibu Jiang Han, maka tetua pertama menyerahkannya kepada Bang MC untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa saat kemudian Jiang Han dan Tian Yu sudah membawa kecebong ke sebuah hutan bambu. Ketika Jiang Han hendak menyentuh si kecebong, tiba-tiba saja si kecebong malah menggigit tangan Jiang Han hingga berdarah. Kecebong ini pun langsung meminum satu tetes darah yang dia dapatkan dari jari telunjuk Jiang Han. Siapa yang menyangka setelah meminum darah Bang MC, mangkuk tempat hidup si kecebong langsung meledak. Situasi ini pun membuat Tian Yu merasa putus asa karena sepertinya kecebong tersebut bukanlah monster yang mereka cari. Di saat yang sama Jiang Han masih mengamati si kecebong kecil karena dia membuat asumsi ibunya tidak mungkin memelihara hewan tanpa alasan. Benar saja tak lama kemudian muncul monster singa yang sangat kuat langsung memakan kecebong kecil peliharaan ibu Jiang Han. Akhirnya Jiang Han pun bisa paham kalau kecebong kecil ini hanyalah sebuah umpan untuk memancing monster singa keluar. Serangan demi serangan pun langsung dilakukan oleh Jiang Han untuk menangkap monster singa. Namun karena monster singa cukup kuat, dia mampu bertahan dari serangan tersebut. Tiba-tiba saja Tian Yu berhasil membuat monster singa menjadi jinak dan menjelaskan kalau monster singa ini bernama Suani yang merupakan hewan tunggangan ibu Jiang Han. Kemunculan Suani tentu saja membuat Jiang Han langsung bertanya tentang petunjuk kemanakah ibu dan ayahnya pergi selama ini. Suani pun langsung memberikan 2 buah barang kepada Jiang Han, yang mana 2 barang tersebut ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sebelum pergi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.